Berapa banyak yang bersuka cita sore hari ini, boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk boleh katakan ke kanan kirinya, sudah siap belajar belum? Ya, sudah siap belajar belum? Malam hari ini akan jadi satu momen di mana kita sama-sama memperlengkapi diri kita ya Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama ngobrol bareng mamanya AI. Jadi hari ini kita akan belajar banyak mengenai teknologi, mengenai faedahnya AI, kepentingannya, kegunaannya dalam kehidupan kita, terutama sebagai orang percaya di dalam gereja, dalam pelayanan kita. Tetapi gak cuma sekedar itu Bapak Ibu, dalam pekerjaan kita juga, dalam seluruh aspek kehidupan kita mau lihat bagaimana AI ini bisa berdampak, bisa berguna bagi kehidupan kita. Nah sebelum kita lanjut Bapak Ibu, hari ini saya akan membagikan sedikit pengumuman, hanya satu saja. Pastikan Bapak Ibu Saudara tidak lupa bahwa Sabtu ini kita akan mengadakan yang namanya ibadah kolaborasi antara profesional muda dengan UMAS di jam 8.30 pagi. Ingat ya, di Sabtu ini jam 8.30 pagi, Sabtu tanggal 26 April 2025 di jam 8.30 pagi. Pastikan kita tidak kelewatan karena ini akan menjadi momen seru, kita belajar bersama-sama. Setelah ibadahnya selesai, di jam 10 pagi kita akan mengadakan seminar Smart Healthy bersama dengan mantan Menkes kita, Ibu Dr. Siti Fadilah, supaya kita juga bersama-sama belajar bagaimana tubuh kita ini bisa kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pastikan Bapak Ibu segera daftarkan dirimu karena 800 pendaftar pertama akan mendapatkan benefit-benefit yang spesial. Ya, kita akan dapatkan voucher, door prize juga, kemudian ada konsumsi. Jadi Bapak Ibu jangan lewatkan, segera scan QR yang ada di depan, daftarkan dirimu segera untuk bisa ikut seminar ini. Demikian untuk pengumuman hari ini Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, mari kita sama-sama siapkan persembahan kita. Kita mau memberikan hari ini bagi Tuhan yang terbaik yang kita miliki juga. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan ini secara non tunai dengan scan QR mungkin yang ada di depan, ya, ataupun melalui bank transfer Bapak Ibu. Tetapi jika Bapak Ibu hari ini masih terkendala, silakan memberikan secara tunai dengan amplop persembahan yang disediakan. Jika sudah siap, mari kita angkat bersama-sama persembahan kita ke hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas apa yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu tidak pernah terlambat, kami melihat bagaimana Allah selalu mencukupkan segala kehidupan kami. Dan hari ini Bapak, kami kembali bawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya setiap persembahan ini Tuhan pakai untuk menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini ya Bapak. Pakai gereja ini untuk bisa menggenapi visi yang telah Kau berikan. Pakai setiap tangan yang memberi agar setiap tangan ini terus mengerjakan kehendak-kehendak Tuhan dan menjadikan surga ada di bumi. Kami mengucap syukur Tuhan, biar Allah yang memberkati setiap kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, mari yang percaya siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Dan sebelum kita lanjut Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengundang yang pertama Bapak Obadja Tanto Setiawan selaku gembala sidang kita untuk memberikan sedikit pesan-pesan bagi kita semuanya sebelum kita masuk lebih dalam, sebelum kita ngobrol bareng mamanya AI hari ini. Mari kita sama-sama, kita mau undang Pak Obadja Tanto, boleh maju ke depan, boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah. Silakan Pak Obadja untuk bisa menyampaikan pesan-pesan malam hari ini. Ya, saudara, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya ini pertemuan yang luar biasa sekali. Ngobrol bersama Ibu Maria, mamanya AI. Banyak orang tanya, mamanya AI itu gimana? Tapi nanti saudara akan lihat karena ya beliau sejak dari awal AI itu mulai ada, ikut di situ, ikut ya membidani gitu saudara. Sengaja kita mau dengarkan saudara, karena apa? Ya berapa bulan ini ya gereja kita mulai belajar AI dan kita merasa sangat-sangat diberkati. Baik saya sendiri, ya staf, termasuk juga banyak jemaat mulai mikir belajar. Karena itu satu alat, satu sarana yang bisa sangat membantu sekali. Ya nanti saudara ikuti dengan baik, dengarkan dengan baik. Saya percaya kita akan diberkati ya untuk acara ini. Ya saya cukup mungkin hanya sebentar saja. Kami mengucap syukur, terima kasih banyak Pak Obadja, dipersilakan untuk duduk di kursi yang sebelah sana. Iya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kedatangan satu narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang wanita yang Tuhan pakai, bukan sekedar wanita Bapak Ibu, tapi mungkin kita bisa sebut seperti pendekar.
Ya, wanita ini telah Tuhan pakai menjadi alatnya di banyak bangsa. Hari ini kita mendengar namanya mungkin ada sampai ke 12 negara, menjadi berkat di 12 negara tersebut. Dan ia merupakan lulusan S1 dari ITB, lulusan teknik elektro Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu jurusan teknik elektro biasanya yang lakukan adalah laki-laki ya. Tapi kali ini kita bisa mendapatkan seorang wanita yang Tuhan pakai jadi lulusan teknik elektro, bahkan bukan sekedar lulusan Bapak Ibu. Dia merupakan lulusan terbaik di angkatannya. Sehingga hari ini luar biasa Tuhan pakai dengan dahsyat di bidang teknik elektro. Bahkan bukan hanya itu, dia menyelesaikan juga S2-nya di ITB, beserta juga PhD-nya di Australia. Dan Bapak Ibu kita melihat bagaimana perjalanan kehidupannya luar biasa. Dan hari ini tanpa berlama-lama kita akan bersama-sama mengundang Ibu Dr. Maria Lantu untuk bisa maju ke depan, untuk bisa bersama-sama ngobrol dengan kita. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Shalom, selamat datang Ibu Maria Lantu. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Silahkan duduk di kursi kehormatan. Terima kasih. Ya, Ibu Maria. Boleh kita sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah? Ya. Terima kasih. Luar biasa, hari ini kita akan sama-sama ngobrol ya Bapak Ibu. Jadi jangan tegang-tegang. Ya, kita siapkan hati kita, mau catat boleh sekali karena akan ada begitu banyak perbincangan yang seru malam hari ini. Shalom Bu Maria. Shalom, shalom. Luar biasa senyumannya, semangatnya itu yang membakar semangat kita semua Terima juga. kasih, Amin. Tuhan Luar biasa. memberkati. Sebelum kita lanjut mungkin Bu Maria, bolehkah kita mengenal nih Bu Maria Lantu lebih dalam lagi? Apalagi kita dengar-dengar katanya mamanya AI nih. Ya, maksudnya bagaimana nih Bu Maria? Kita Boleh. penasaran sekali lebih banyak tentang Ibu Maria, kehidupannya seperti apa. Silahkan. Boleh, boleh. Pertama-tama saya mohon maaf kalau di tengah-tengah berbicara saya berganti ke bahasa Inggris karena saya tinggal di Australia dan kadang-kadang tanpa sadar saya berbicara dengan bahasa Inggris, tapi Mas Aquila kan bisa nanti terjemahan. Puji Tuhan. Tapi saya coba untuk berbahasa Indonesia sepanjang acara ini. Kalau saya tidak lupa, kalau saya lupa saya tanya sama Mas Aquila nanti. Oke. Siap. Silakan Bu Maria. Saya sekolah di ITB sebagai sarjana elektro dan Tuhan beri kesempatan untuk mengambil PhD doktoral di Australia tahun 96. Waktu itu saya berpikir ya kesempatan menjadi doktor, tapi pembimbing saya juga orang Kristen dan dia bilang kalau mau maju ke depan ambil bidang artificial intelligence, kecerdasan buatan. Wow. Dan karena saya percaya kalau kita berada di bawah bimbingan orang yang juga takut akan Tuhan, saya mendengarkan sarannya. Dan saya mengambil artificial intelligence and I actually make equipment to do self-diagnosis and self-sorry. Iya. Ya, Jadi itu. Ibu Maria membuat satu alat untuk bisa secara otomatis, secara mandiri bisa mendiagnosa seperti itu ya. Ya, Bu betul. Maria Lantu, ya. So that equipment actually wins the student paper in the Wow. US. Jadi alat itu akhirnya memenangkan kompetisi tesis ya, Ya. kita bisa sebut kompetisi tesis di Amerika. Ya, Luar biasa. Ya, Tahun ya. berapa Bu Maria? 98. 98. Ya. Wow, almost Ya. 20 years ago. That's why Pak Daniel bilang, wah, maybe you're the mother of AI. I was like, really? Oh iya. It's just part of the thesis, Yeah. but it works. Wow. And it is working based on artificial intelligence. Ya, jadi tesis tersebut ditulis mungkin sekitar ya sudah lebih dari 20 tahun berarti ya, Bu Maria, dan ternyata kita melihat di dalamnya itu sudah mempelajari yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang hari-hari ini sedang marak-maraknya orang lain sedang gunakan ya, Bu Betul, Maria. Itu betul. mungkin hari ini orang-orang lebih kenal seperti ChatGPT, Yep. Gemini, lalu kemudian ada begitu banyak Yep. chatbot-chatbot yang hari ini berkeliaran. Betul. Dan luar biasa, dan ternyata dari sana Bapak Ibu kita bisa tahu ternyata Bu Maria hari ini bisa disebut sebagai mamanya AI. Ya, That's a luar joke, biasa. but yeah. Ya. Saya nggak pernah berpikir ke arah itu, tapi ketika saya mengerjakannya, saya hanya menggunakan prinsip yang sama yang Bapak katakan.
setiap kesempatan dan peralatan yang Tuhan berikan itu adalah untuk kemuliaannya. Amin. Jadi Amin. saya gunakan kecerdasan buatan itu untuk bisa memprediksi kegagalan alat Wow. yang dibutuhkan untuk memelihara kebersihan lingkungan. Wow. Dalam hal ini itu kualitas air. Wow, Di oke. Australia itu sangat perlu kualitas air itu harus bisa diminum. Oke. Jadi dari tap itu harus bisa diminum. Ya, dari keran, ya. Iya. Jadi alat yang saya ciptakan itu bisa mendeteksi, Wow. mendiagnosis dan mendeteksi. Wow. Dan jika tidak memenuhi syarat, dia melakukan self calibration. Oh, oke. So there are actually a procedure based on fuzzy logic and neural network to determine whether it's out of limit and has to be recalibrated to make it work again. Wow, jadi alat ini bisa secara otomatis mengkalibrasi dirinya sendiri, mengatur ulang dirinya sendiri ketika dia tahu mungkin air itu tidak mencapai standar yang dibutuhkan. Sehingga bisa secara otomatis memperbarui air itu supaya air itu bisa diminum. Seperti itu ya Bu Maria? Yeah. So Luar that, biasa. That principle can be applied everywhere. Oh. So when I go to the student paper in the US, I was offered by Boeing to apply that same principle for their snow detection on the flight. Oh, oke. Jadi ternyata prinsip yang digunakan saat itu, prinsip otomatisasi itu ternyata bisa digunakan dalam berbagai macam hal sampai-sampai Bu Maria diundang oleh Boeing. Mungkin Bapak Ibu tahu Boeing ya, pesawat kita, merek pesawat yang ada hari ini dari Amerika di-invite oleh Boeing untuk membantu Boeing melakukan satu hal, membuat satu alat untuk bisa membantu mendeteksi salju di pesawat-pesawat mereka. Jadi luar biasa apa yang Tuhan kerjakan lewat pekerjaan daripada Bu Maria. So prinsipnya sederhana. Kecerdasan buatan itu artinya meniru cara berpikir manusia. Oke, oke. Kalau manusia itu kalau kita normalkan kalau ada masalah, kita melihat apa yang menyebabkan. Sesudah kita melihat apa yang menyebabkan, kita melihat hal-hal apa yang membantu kita untuk mengatasi masalah itu. Oke. Semakin banyak kita tahu, semakin baik cara kita menyelesaikan. Oke. So artificial intelligence is that basis at the simplicity. Oke. Jadi itulah sebenarnya kecerdasan buatan ya. Pada dasarnya Meniru. hanya mendeteksi masalah, kemudian kita berusaha menyelesaikannya sama seperti cara kita berpikir ya. Betul. Dan Bapak Ibu perlu tahu ternyata Ibu Maria Lantu ini juga terkenal sebagai problem solver ya. Mungkin bisa dikatakan secara global. Karena kalau kita lihat resumenya Bapak Ibu ya, apa yang sudah dia kerjakan, dia selalu di-hire menjadi consultant, menjadi problem solver di begitu banyak company. Dan karena apa? Karena memang kita belajar, semuanya itu dimulai dari pola pikir. Ya. Pola pikir bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan informasi, memecahkan setiap masalah-masalah yang ada. Dan ternyata Betul. itu menjadi dasarnya Ibu Maria ya. For that one, Ya. okay, I have a testimony. Oh, ada kesaksian katanya Bu Ya. Maria ya. 20 tahun yang lalu, saya masih tinggal di Bali dengan suami saya. Dia juga pelayan di gerejanya Pak Arifin. Dan suatu ketika mereka berkunjung ke GBI Keluarga Allah untuk belajar mengenai komsel. Oh, oke. Iya. Oke. Saya enggak ikut, Iya. tapi waktu itu ada pendeta Samuel Dudi ya Oh, dengan ya, Ibu ya. Linda. Mereka membalas kunjungan. Oke. Datang ke di situ saya ketemu mereka. Oh, oke. At that time, I was prophesied that I'm going to the nations. Oh, And I wow. was just like, what do you mean? No, God is sending you to the nations. I was Wow. like, okay, but what does it mean? And that's what happens. Yeah. 12 countries, bang, bang, bang. Russia, Canada, Turkey, everywhere. We just like, coming, please help us. So that prophecy comes through. Wow, jadi waktu itu Pak Samuel Dudi beserta Bu Linda datang ke Bali dan mereka bernubuat bagi Bu Maria Lantu bahwa Bu Maria akan pergi ke bangsa-bangsa. Dan kita melihat walaupun awalnya Bu Maria bertanya, oh ini maksudnya apa? Mungkin atau tidak terjadi. Tapi ternyata ketika Tuhan sudah berbicara, Bu Maria dikirim ke Rusia, ke Kanada, ke Turki. Bahkan saya lihat ke Afrika Selatan, ke Vietnam, ke Australia, ke Amerika. Luar biasa sekali apa yang Tuhan bisa kerjakan di tengah-tengah kita ya Bapak Ibu. Boleh kita Amin. kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Ya.
Haleluya. That's all for God glory. Ya, Ya. ya. Kita cuma instrumen Allah. Ya. Saya setuju sekali dengan yang Bapak sering katakan. Kalau kita dituntun oleh Tuhan dan kita merasakan kegerakan di dalam hati kita, then we just move on. Ya, the Holy Spirit is with us, He's leading us, He's directing us, He's helping us. Ya. Ya. Ya, berbicara mengenai menjadi alatnya Allah gitu. Hari ini juga kita sebenarnya diberikan satu alat ya Bu Maria. Nama alatnya adalah AI. Nah, mungkin banyak dari kita hari ini penasaran. Sebenarnya cara paling optimal, cara paling maksimal kita menggunakan AI dalam kehidupan kita pribadi ini seperti apa sih? Manfaatnya dalam hidup sehari-hari seperti apa? Ya. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin tentang pekerjaan, wah mesin kan memang bisa diotomatisasi nih. Bagaimana mereka bisa mendeteksi, bagaimana mereka bisa memprediksi dengan artificial intelligence. Tapi kalau kehidupan sehari-hari, bagaimana sih caranya kita bisa include AI itu dalam bagian hidup kita? Yeah, so let's start with what is AI. Okay. It's a self-learning mechanism Oke. that is sensing available data wherever it can find it to form a decision-making tree. Yeah. Oke. What is the outcomes depending on what you trigger them to think. So it's a self-learning mechanism that sends and analyze data available at its fingertip, and it depending on the machine that you have, it can have this much data, it can have this many data to formulate the decision-making process for the outcome. Oke, jadi berarti kita bicara bahwa AI itu adalah sebuah mekanisme mempelajari secara sendiri ya, secara mandiri, otomatis. Self-learning. Betul, melalui data-data yang tersedia. Ya. Dan ketika mereka memproses, menganalisa data tersebut, akhirnya kita jadi bisa mendapatkan, ada data yang sedikit, Ya. ada data yang besar, tergantung dari data yang tersedia, tergantung dari mesinnya, Ya. mekanismenya, itu yang akan menentukan. Jadi itu konsepnya AI, Ya. seperti itu ya. And AI are categorized into different types. Okay. One is for self-diagnosis, the one that I created before. The other one is for data analysis, big data, data manipulations, data verification, data. This is really dangerous, simulation. Yeah, so there will be fake data because you are simulating that. It's not a real data. Okay. And the last one is for decision making. Oke. So dalam 3 hal ini yang harus diwaspadai adalah human intervention. Where is human in all of this? Oke, jadi AI itu bisa dibagi dalam 3 kategori. Ya, yang pertama tadi kita bicara mengenai mendiagnosa secara otomatis secara mandiri. Yang kedua itu bicara mengenai data, analisa data. Ya, bagaimana kita menganalisa data, baik data yang besar, data yang kecil, seperti apapun datanya itu bisa dianalisa oleh AI. Dan yang terakhir itu tadi kita bicara mengenai yang namanya keputusan. Mengambil keputusan. Jadi AI itu bisa menolong kita dalam 3 hal itu. Tetapi resikonya tadi Bu Maria katakan adalah di mana peranan manusia. Ya, bagaimana kita menyikapi pekerjaan AI di ketiga bidang itu. Seperti saya bilang tadi, di data itu bisa terjadi manipulasi. Bisa terjadi data-data yang dipalsukan. Bisa jadi data-data yang disintesis, yang tidak asli. Tapi kok kelihatannya seperti asli. Ya, jadi untuk diagnosis ada diagnosis yang bias. It's not really true. Dalam decision making ada yang unethical decision. Ya, so dalam 3 kelompok ini, where are we as human? Berarti kalau kita melihat sebenarnya AI ini luar biasa memperbaiki cara kita bekerja, cara kita berpikir, mampu bisa merangkum, menolong kita untuk bisa memproses data yang besar. Tetapi di tengah-tengahnya itu bisa saja ada yang salah. Karena ada data yang salah, mungkin ada data yang dipalsukan, seperti itu ya Bu Maria. Dan itu bisa mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Seperti itu ya. Berarti kalau kita lihat ada risikonya ya di dalam AI itu ya. There is always a risk in everything. So if we deep dive on the data, with data you can have what you call the machine learning,
for the data that is unsupervised and supervised. Yeah. When you say it is supervised, it means that you put some rule and you know the source of data. While if it is unsupervised, that means you allow and give some flexibility of it to infer, Okay. to analyze and make reconciliation Okay. based on the character and parameters of the data. Oke, berarti ada dua jenis data yang biasanya ada di AI. Data yang pertama itu data yang bisa disupervisi, yang kita berikan aturan, data mana saja yang bisa kita masukkan, yang bisa kita olah. Nah, yang berbahaya adalah yang tidak disupervisi ini. Atau sama? Both can be dangerous. Oh, sama-sama bisa berbahaya Look, ya. if you pick a Oh rule, iya. I put a different rule, Yes. that will produce something dangerous. Ya. Oke, jadi memang ternyata kita bisa lihat bahwa ada risikonya dalam menggunakan AI. Tapi Bu Maria, bukannya AI itu sangat-sangat penting, berpengaruh bagi hidup kita hari ini, bahkan harusnya setiap orang percaya kan kita menggunakan AI. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya nih supaya kita tidak gampang terjebak dengan data-data yang salah. Contohnya paling simpel, terkadang kita search ke ChatGPT, terkadang kita search ke Gemini, gitu. Kemudian kita cari misalnya data yang simpel aja deh, saya minta misalnya 10 rumah sakit terbaik atau 10 sekolah terbaik. Dari dua alat yang dipakai, dua-duanya bisa menghasilkan data yang berbeda. Nah, caranya kita memilih AI tools yang terbaik untuk kita pakai hari ini itu bagaimana Bu Maria? So I'm not recommending a single tool. Oke. To me, the foundation is the principle. Oke. How do you utilize AI? Oke. Okay, and what for? Oke. So kita udah bahas tadi what is AI. Yep. Okay. The next thing is what does it do? Yep. Ya. Apa yang sebenarnya AI bisa lakukan buat kita? Ya. Ya. It can make us work faster. Ya. Yeah, Jadi because- AI itu bisa buat kita kerja lebih cepat. seperti Yeah, itu. it collects data from everywhere that it can access. Ya, karena itu mengumpulkan data dari manapun ya yang semua orang bisa akses seperti itu. Remember there is a version, ya. Ya. Data version. Ada For versi-versi any data. application, it's like at the moment GPT-3, ya, GPT-4, there is a life of the data. Ya. Okay. It's not like everything. Yeah. So if you said the result is different because it may not contain the data up to date. Ya. Ya. Jadi memang kita harus memperhatikan alat-alat yang kita pakai. Gitu. Jadi Bu Maria tadi tidak merekomendasikan hanya memakai satu, tapi memakai beberapa ya, Ya. untuk kita bisa membandingkan, kemudian kita bisa lihat set datanya juga, Ya. data-data yang mana yang hari ini masih up to date, mana yang tidak up to date. Jadi bukan hanya pakai sekedar misalnya ChatGPT saja, tapi kalau Ya. pakai ChatGPT pun harus kita perhatikan, nih GPT-3, Ya. GPT 3.5, Ya. GPT-4 gitu. Ya. Jadi ada versi-versinya yang harus kita perhatikan supaya kita tidak salah. Ya. Seperti itu ya. So what does it do? It help us to make an informed decision. Okay. It helps us to work faster with more data that we know. Oke. Okay? But how does it work? It works based on a prompt. They call it prompt engineering. Ya. So dia bekerja berdasarkan prompt yang kita masukkan. Betul. So if we type a list of 10 best hospital in Indonesia, that is way too simple. List 10 rumah sakit terbaik yang memiliki seksi neurologi dengan dokter wanita yang available Senin sampai Kamis jam 3 sampai jam 5 sore. That's better. Oke, berarti salah satu kegunaan daripada AI adalah dia membantu kita bekerja lebih cepat, kemudian mengambil keputusan dengan lebih tepat berdasarkan dengan informasi-informasi yang kita butuhkan. Maka dari itu yang penting dari kita hari ini untuk bisa menggunakan AI dengan maksimal adalah kita cari tahu bagaimana caranya kita bisa memberikan prompt tadi. Prompt atau seperti perintahnya, seperti komandonya. Kita mau AI ini carikan seperti apa, dan semakin spesifik, semakin detail berarti akan jadi semakin bagus ya Bu Maria. Ya, ya. Iya.
Ya. Jadi seperti tadi contohnya rumah sakit, 10 rumah sakit terbaik itu saja belum cukup. Tapi kita mau cari tentang yang apa nih? Apakah neurologi, apakah misalnya mengenai tulang, apakah mengenai kehamilan, ya kemudian dengan fasilitas apa, dokter yang seperti apa, bisanya di hari apa, jam berapa. Nah itu semua ternyata sangat penting menentukan seberapa akurat keputusan yang bisa kita ambil ya Bu Maria. That's it. Wow. So we know what is AI, we know how does it work. The next thing is how is it applied? Oke, cara mengaplikasikannya. Yeah. Oke. How is it applied? We need to know this so that we know the danger of it. Oke, jadi kita perlu untuk mengetahui caranya bagaimana sebenarnya AI ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita supaya kita mengerti baiknya, buruknya seperti apa dan kita tahu cara menggunakannya. Yeah. So tadi saya bilang AI itu adalah self-learning mechanism yang meng-sense data available to it to help us making a diagnosis of the situation that we put into the prompt to come up with a decision-making process. The outcomes, available outcomes, options available for us. So that's how it applied at the high level. Now going down, you want to translate? Ya, jadi intinya untuk kita bisa menerima outcome atau hasil yang sebenarnya kita butuhkan, ya itu sangat memerlukan bagaimana kita menginput ya pikiran kita, kemudian kita menginput informasi-informasi yang memang sebenarnya sangat kita perlukan. Jadi kita harus lebih detail, harus lebih spesifik dengan cara kita menyampaikan ke tools yang hari kita pakai. Yeah. Seperti itu cara mengaplikasikannya ya Bu Maria. Yeah. Because it is self-learning. Yep. It depends on how we tell it to do. Dia akan mempelajari sendiri dari trigger yang kita berikan. Di bawah dari sistem AI itu ada banyak bots dan ada banyak modul, ada banyak antinodals yang itu bisa mengambil data in the area of unsupervised learning yang bisa menimbulkan kesalahan interpretasi. Sepertinya benar tetapi tidak real. Jadi AI itu adalah alat yang mempelajari sendiri, mempelajari secara mandiri apa yang data-data yang kita berikan. Bahkan bukan hanya kita, tetapi juga dari banyak orang ya Bu Maria. Dan itu yang nanti akan bisa mempengaruhi hasil dari AI tersebut. Bisa menimbulkan mungkin misinterpretasi, menimbulkan mungkin fakta-fakta yang salah, atau mungkin fakta yang sengaja mungkin juga ada orang ingin memanipulasi. Seperti itu ya Bu Maria ya. So how it is best applied is to do it in iteration. So you introduce your concept, let it give you a result, test the result by feeding it back. Second iteration, it will give a different result, test it again. So you make the call, not the AI. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, AI itu membutuhkan kita sebagai orang yang akan mengambil keputusan, sehingga cara yang bisa kita lakukan untuk mengetes AI ini adalah dengan cara mengiterasikan. Mengiterasikan itu adalah seperti kita mengulang kita mulai dari konsep terlebih dahulu. Kita memperkenalkan konsepnya, memperkenalkan ide apa yang ingin kita capai, kemudian kita terima outputnya dari AI tersebut, kemudian kita harus tes. Ya, kita harus kembali masukkan apakah mereka AI ini akan mengeluarkan hasil yang sama atau tidak. Kalau beda kita lakukan lagi. Terus menerus kita harus ulang sampai kita yang pada akhirnya yang akan mengambil keputusan. Apakah hal yang diberikan, saran-saran yang diberikan oleh AI ini adalah saran yang tepat atau tidak. Seperti itu ya Bu Maria. Betul. To me, I will not consult AI for a decision. I will only consult AI for data. Jadi buat Bu Maria, keputusan tidak akan diambil dari AI. Tetapi AI itu sangat berguna dalam hal data. Seperti itu ya Bu Maria. Jadi informasi-informasi tambahan yang justru bisa memperkuat kita dalam mengambil keputusan. Nah, seperti itu. When we speak about data, there are several dangers because fake data has been really coming to our fingertips, ya. Mungkin pernah lihat fake video, pernah lihat fake writing, handwriting.
Yeah, so be very vigilant. Oke, jadi kita pada dasarnya data itu mudah untuk dimanipulasi. Banyak orang bisa memalsukan data. Sehingga bagian kita hari ini adalah untuk kita bisa waspada sama data-data yang beredar sama keseharian kita. Dan seringkali sebenarnya data yang seperti itu sering kita terima bahkan nggak jauh-jauh ya Bu Maria ya. Nggak perlu dari AI. Terkadang kita lihat dari WhatsApp saja ya ada begitu banyak hoax seperti itu. I was about to go there. So, let me go to some examples that we need to akan ada watch beberapa out. contoh. Ya, pertama WhatsApp, atau social media. There is nothing in that platform that can be secure. I repeat, nothing in that platform that can be secure. Berarti tidak ada sebenarnya di sosial media kita yang hari ini itu sebenarnya 100% aman, Bapak Ibu. Wow. So think twice before you do that. Ya, jadi kita harus berpikir dua kali dalam hal kita menggunakan media sosial ya. Betul. Wow. Think twice about the information that you share in it. Tentang informasi-informasi yang kita mau share dalam sosial media kita harus berpikir karena bisa saja orang menggunakan untuk hal yang salah ya. That's exactly what I mean. Wow, luar biasa. Sehingga you send your photo to your darling and suddenly your photo is used for something else. Kadang-kadang kita mungkin bahkan cuma kirimin foto kita ke pasangan kita, ke orang-orang yang kita kasihi, tapi foto itu bisa jadi tersebar di mana-mana. Nah, jadi kita memang harus berpikir dua kali tentang data, tentang data yang kita bagikan, data yang kita ambil juga, itu sangat-sangat penting ya. Second thing, I will put a caution about signature. Tanda tangan. Jadi hal yang kedua yang kita harus berhati-hati tentang data adalah tentang tanda tangan. Kenapa, Bu Maria? That is really risky for fraud. Sangat mudah untuk penipuan ya. Exactly. Oke. Very dangerous. Even when they ask you to put your signature in a platform, be very careful. Bahkan kalau kita diminta untuk tanda tangan di beberapa platform, ya kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, waspada. I would rather you use a PIN rather than a signature. Lebih pilih menggunakan PIN, PIN nomor kalau kita pakai mesin EDC itu ya Bapak Ibu ya. And it must be dynamic PIN. Dan harus dinamis. Seperti apa itu Bu contohnya? So you know bank application these days, they come with a PIN. Your card has a static PIN. The application has a dynamic PIN that is changing all the time. So jadi use the dynamic one. Justru kita harus berusaha mengganti ya. PIN kita secara dinamis supaya datanya tidak gampang diambil oleh banyak orang. And lastly, on the deep fake video, saya diberi informasi bahwa mulai masuk peralatan kedokteran atau analisis di Indonesia yang menggunakan kornea mata ya. I would caution for that because that is one of the area that is distinguishing between the real and the fake. Jadi hari-hari ini ada juga banyak pemalsuan video kan ya Bapak Ibu. Terkadang kita bisa lihat ada orang-orang dengan mukanya padahal nggak pernah merasa ada di adegan itu tapi mukanya bisa muncul. Nah itu bisa muncul dari data-data yang diambil juga mungkin dari sosial media dan semuanya. Dan hari ini di kedokteran pun ada alat yang scan mata kita, kornea kita yang itu bisa sebenarnya juga digunakan untuk sesuatu yang buruk. Seperti itu ya Bu Maria. So, nah kita masuk ke area rohani ya. Hati kita itu adalah tempat Roh Kudus. So when you are facing in a situation and you don't feel you have peace, then stop. Jadi hati kita tempat Roh Kudus, maka kita harus hari ini melihat dalam hati kita apakah ada damai sejahtera daripada Tuhan. Ketika kita mungkin consult something ya, kita sedang konsultasikan sesuatu sama AI yang ada seperti itu untuk memastikan apa yang harus kita lakukan berikutnya. Kalau memang tidak ada damai sejahtera, mungkin kita perlu ambil langkah ke belakang ya, berhenti terlebih dahulu. Because kalau kita peka dengan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita untuk membantu kita waspada terhadap challenges karena AI can be so real and it is indeed a very useful tool, but it's not the truth.
Oke, jadi kita memang harus berhati-hati ya, karena memang AI itu akan sangat membantu kita, sangat menolong kita, tetapi kebenaran yang sejati itu tidak datang dari AI. Ya, kita sebagai orang percaya harus mengerti begitu banyak mengenai firman Tuhan, ya, dan itu yang harus menjadi dasar kebenaran kita dalam kita mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita ini ya Bu Maria. Luar biasa. Kita belajar banyak sekali mengenai mungkin resiko-resikonya nih ya Bapak Ibu ya, mengenai AI itu sendiri. Tapi mungkin baik dari Bapak Ibu di tempat ini justru penasaran juga nih sama, wah apa saja sih yang bisa AI lakukan nih Bu Maria Lantuni. Hari ini apa saja sih yang bisa AI lakukan, yang hari ini kita sebagai orang-orang awam bisa pakai AI itu dengan cara seperti apa? Selain daripada kita ngomongin tentang mungkin chat GPT tadi, kan kita belajar tentang prompting ya, belajar tentang prompt engineer, belajar tentang bagaimana memberikan command yang terbaik sama chat GPT, sama Gemini untuk bisa memberikan hasil yang terbaik. Nah selain daripada itu apa lagi sih Bu Maria? So I see AI potential in the three areas. Yeah, when I Okay. started AI in my study, I'm thinking about how to make life easier because it's a Okay. tool Yep. available for us. Oke, jadi AI itu adalah satu perangkat yang hari ini tersedia bagi kita, dan otomatis yang kita inginkan adalah bagaimana caranya AI itu bisa membuat hidup kita lebih mudah, ya, mempermudah apa yang kita sedang kerjakan, mempercepat prosesnya. Yeah. So, for example, I'm an electrical engineer, Yeah. and I work in a process instrumentations area, and I need to make sure that all of my plantations, instruments, machines, and everything that is in the area working as it should. To be able to do that, they have to be maintained. But still sometimes there is a problem, and I do not know why. That is a potential where we use AI. Oke, jadi sebenarnya ada banyak potensi, dan salah satunya tadi Bu Maria katakan dia adalah teknik elektro, ya, lulusan teknik elektro, teknik untuk electrical, dan untuk pekerjaannya contohnya di pabriknya, di mesin-mesinnya sangat bisa sekali AI itu diaplikasikan supaya bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada bahkan di alatnya, di mesin-mesinnya, seperti itu ya Bu Maria. Betul. Misalnya, ya, saya diberi kehormatan untuk melihat perusahaan yang mengoperasikan mesin-mesin untuk membangun proses engineering di mining. Kita tidak tahu alat ini tidak memiliki sejarah perawatan karena dia mungkin alat lama atau alat yang diwariskan dari zaman penjajah atau whatever. But we can use AI, again, prompt engineering. Bagaimana alat yang berbentuk seperti ini, warnanya ini, ada begini, perawatannya. Dan dia akan melakukan search to the area that is available for it to help us to see. This is the typical, it may be from this year, you may need to look at the 52 hours, it has information available on the pin. Oh, oke. Jadi memang luar biasa sebenarnya. Semua kembali ke prompt engineer Bapak Ibu, atau cara kita memberikan perintah kepada AI tersebut juga. Jadi bagaimana contohnya tadi kita punya satu alat, kita tahu modelnya, warnanya seperti apa, tapi kita nggak tahu nih ada sesuatu yang salah sama alat ini, tapi kita nggak tahu problemnya apa, seperti itu ya. Nah kita mungkin tanya sama AI kita dengan jelas, dengan detail, itu yang paling penting, dengan jelas, dengan detail, dengan spesifik. Ya bagaimana akhirnya alat ini seperti apa sih, kenapa dia bermasalah, kemudian cara merawatnya seperti apa, bahkan kita bisa search sampai ke manualnya juga ya, dengan data yang tersedia seperti When itu. it is available, it will give it to you. Ya, selama itu semua tersedia, mereka punya datanya, itu bisa jadi alat bagi kita untuk kita pakai. Now, never let it make decision for you. Oke, yang terpenting adalah jangan pernah biarkan AI yang ambil keputusan dalam hidup kita. Okay, for example, Contohnya, I go into that instrument and it gives me the manual. I'll go to that manual website and cross check, is that a true manual or not? oh, jadi contohnya misalnya ada satu mesin tadi, kita tanya ke alat AI yang kita pakai, either ChatGPT atau apapun itu, dia berikan kita manual. Ingat kita harus cross check sama contohnya produsen alat tersebut, websitenya, apakah manualnya sama? Seperti itu ya Bu Maria. So it can go into even a little bit more risky area. For example, kita mau buka bisnis di negara yang baru. Oke.
Dan kita minta di AI, what is the regulations for doing business in this country? Okay. They will roll out, right? Oke, ya. Again. Jadi contohnya kita mau bangun bisnis di satu negara yang baru, di luar negeri. Kita sering tanya nih sama chat engine-nya. Kita tanya, kira-kira peraturan apa saja yang dibutuhkan supaya kita bisa bangun bisnis di negara tersebut. Kemudian dia akan keluarkan datanya, seperti itu. Bahkan yang AI yang lebih canggih yang menggunakan antinodal atau decision making process, kita bisa masukin what if analysis. Oh, oke. Ya. Bahkan bisa ada analisa kalau seperti ini bagaimana, kalau seperti itu bagaimana, seperti itu. Again, never let it make the decision for you. Ya, yang terpenting adalah kita yang harus ambil keputusan, bukan AI-nya. AI itu hanya alat yang support kita ya, Bu Maria ya. Ya, nah sekarang kalau bicara soal gereja, type it. How can I make a sermon about Jesus on the Holy Week going to Calvary? It will roll out to you quickly. Ya, bahkan di gereja pun kita bisa lakukan seperti itu. Kita bisa minta sama engine-nya, kita katakan tolong coba misalnya susunkan kepada aku satu bahan khotbah tentang Minggu Kudusnya Yesus nih. Dari Yesus mungkin di Taman Getsemani sampai ke Kalvari. Dan dia akan memberikan hasilnya ya. AI may looks like a true Christian. Mungkin terlihat seperti orang Kristen AI itu. Yeah, but you know your Bible better than him. Ya, tapi kita harus tahu hari ini kita yang harus mempelajari Alkitab itu dan kita yang harus mengenal Alkitab itu karena memang kita yang harusnya hidup berdasarkan kebenaran itu ya Bu Maria. So when it quoted a verse, for example, oh Jesus was crucified with the two criminals, and then he put Mark 15 verses this, don't just believe it, check it. Iya, jadi pada dasarnya kalau kita menggunakan AI, kita juga harus cek lagi seperti tadi, misalnya dia memberikan kita ayat tentang Yesus disalib bersama dengan dua orang kriminal di sebelahnya. Nah, ketika kita dapatkan itu kita harus cross check lagi. Seperti itu ya Bu Maria ya. Benar enggak? Benar enggak quotationnya? Benar enggak ayatnya? Yeah. And if we again believe that we are the temple of the Holy Spirit, even when we use AI, we can ask the Holy Spirit to go with us. And you will be surprised. You'll be a lot more equipped and prepared with the Holy Spirit than AI. Dan memang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hidup kita ini harus terlebih dahulu dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti itu ya, sehingga setiap keputusan yang kita ambil itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bahkan kalau kita lihat ketika Roh Kudus itu sungguh-sungguh menemani kehidupan kita, itu yang bisa menolong kita justru mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Bahkan lebih daripada AI. Why did I say that? Kenapa? Do you remember Roman? Ya. When it says that Di Roma. When we feel really that we don't know what to say, it's the Holy Spirit that is actually interceding with the word beyond what we can say, the groan that we cannot even utter. Jadi kita ingat ya Bapak Ibu, di kitab Roma itu kan mengajarkan sama kita, Roh Kudus itu yang membantu kita berdoa, Roh Kudus itu yang mengutarakan semua bahkan hal-hal yang tidak dapat kita doakan. Hal-hal yang selama ini mungkin tidak terpikirkan juga oleh kita, itulah yang diucapkan oleh Roh Kudus. Maka dari itu terlebih daripada semuanya, kita harus ingat yang namanya pimpinan Roh Kudus itu yang harus menuntun setiap kehidupan kita. So when you stuck with the prompt engineering with AI, the Holy Spirit still go on. Ya, bahkan ketika kita sudah memakai AI ini, sudah belajar caranya menggunakan AI dengan baik, ingat jangan pernah dimatikan Roh Kudusnya. Ya, terus bersama dengan Roh Kudus mengambil setiap keputusan yang ada. AI is dependent on the prompt that you put. AI itu bergantung dengan perintah yang kita masukkan. The Holy Spirit is beyond that. When we are stuck, it still can speak for you on behalf of you to God. Roh Kudus tetapi lebih daripada AI. AI itu masih bergantung sama perintah yang kita berikan, tetapi Roh Kudus itu justru bisa mengerjakan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, bahkan hal-hal yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya, ia bisa berikan pada kita. Maka itu hari ini yang terutama adalah kita bergantung pada Roh Kudus. Nah, salah satu slogan yang Pak Ubaja sering katakan, bagikan sama kita jemaat adalah mengenai karakter dengan keterampilan. Dan keduanya itu harus berjalan beriringan. Mungkin Pak Ubaja boleh sampaikan sedikit tentang hal tersebut. Bagaimana kita sebagai jemaat ini, kalau kita ingin bertumbuh, seperti apa sih kita membangun karakter dan keterampilan kita untuk ada di satu level yang sama seperti itu.
Ya itu dalam kehidupan kita itu selalu harus seimbang. Kalau tadi pagi saya ngajar juga keseimbangan antara iman dan ilmu. Tadi di pemuridan saya ngajar, kita yakin sekali ini kairos untuk Indonesia. Yesaya 60 itu tetap akan digenapi. Ya, ini tahun yang luar biasa. Imani. Selama krisis berapa kali, ya dari dulu tahun 65 sampai ya 97 sampai sekarang selalu bukan buat hancur, justru lebih maju. Gereja pun makin bertumbuh, saudara. Jadi kita juga imani, saat ini juga sama, sedang mengalami krisis, ini krisis besar, tetap saja di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkarya, double favor bisa terjadi. Tadi terus gerakan doa puasa itu bagus sekali. Lalu saya memberi keseimbangannya tadi. Kita harus punya iman sungguh-sungguh ya dengan Tuhan. Tapi juga harus banyak belajar. Ilmu tetap tidak bisa tidak. Seperti itu keseimbangan. Iman itu dasar. Tanpa ilmu kadang-kadang sulit sekali juga. Ya enggak? Tuhan nyuruh dua-duanya. Misalnya kasih Allah itu nomor 1, harus 100%. Tapi nggak bisa hilang kasih sesamamu manusia. Dua-dua itu harus. Ya prioritas pertama Allah, tapi untuk sesama juga sama. Doa. Harus ada usaha tadi. Karakter dan mungkin karunia. Nah, semuanya seimbang. Itu saya cerita tentang hidup kita harus punya keseimbangan. Kalau kita seimbang, bertumbuhnya akan kuat, saudara. Bertumbuhnya akan kuat. Kalau salah satu saja, kadang-kadang miring-miring nggak pas. Bisa jadi anak Tuhan. Ya ini kita percaya, doa, tak imani. Tapi bodoh terus, kerjanya keliru terus ya. Diimani gimana ya, nggak akan jadi baik gitu. Sebaliknya, wah kejar ilmu. Tapi mentalitasnya bobrok, akhirnya juga akan jatuh. Ya, itu yang saya kasihkan tadi seperti itu. Selalu keseimbangan. Demikian juga dengan AI tadi saya dengar sedikit, AI itu penting sekali. Tapi tetap jangan lupa Tuhan nomor 1, Roh Kudus nomor 1 tadi. Cerita sedikit ya. Bagi saya sendiri sangat diberkati lewat AI, saudara. Termasuk pelayanan saya. Tadi nyinggung sedikit kalau membuat firman ya saudara ya. Saya tidak tanya AI besok minggu khotbah apa, itu tidak gitu. Saya tanya Tuhan mau sampaikan firman apa, aku harus sampaikan apa gitu, sampai dapat dari Tuhan. Ya, keterangannya sampai saya yakin Tuhan berikan ini. Nah sudah Tuhan kasih biasanya tema arahnya saja gitu, mulai persiapan. Waktu persiapan saya pakai AI itu bantu cepat sekali. Langsung ketika ayatnya keluar semua cepat sekali. Saya mau cari contoh ilustrasi kesaksian cepat sekali. Minta AI susunkan yang baik lalu dibuatkan susun gitu. Jadi bagi saya sendiri kalau cerita tadi mempersiapkan firman Tuhan itu cara gitu. Nomor 1 tetap kita dengan Tuhan. Dapat dari Tuhan. Itu alat, itu sarana, sistem yang bagus bisa mempercepat. Tapi sangat berguna. Karena belakangan hampir setiap hari itu saya khotbah. Bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nyiapkan firmannya itu saja gak mudah. Tapi dengan adanya itu dipercepat. Yang penting saya sudah dapat dari Tuhan ini. Khotbahnya mengenai memelihara kekudusan hidup. Ya, itu topiknya. Nanti bisa tanya sama AI. Saya mau bicaranya sama opa-oma yang dari Jawa Timur beda dengan Jawa Tengah loh budayanya. Jadi lebih spesifik. Oma-opa dari Jawa Tengah. Betul. Itu beda, khotbahnya akan beda dengan saya mau khotbah kepada anak muda dari Jakarta. Beda khotbahnya. AI bisa bantu. Betul. Karena AI itu punya data banyak sekali. Jadi tadi yang dikatakan pertanyaanmu yang jelas, yang detail. Nanti keluarnya beda. Sama-sama temanya. Kepada siapa kamu mau bicara itu akan petunjuknya tepat.
Pak Budi pernah ngomong dengan saya juga ya dia. Ya saya gitu bisa buat tema nih. Ini untuk siapa? Untuk umas, orang-orang tua. Itu beda lagi. Ini untuk youth, ini untuk wanita, ini khusus untuk pengeja, ini untuk jemaat biasa. Nah, tapi bantu sekali. Jadi itu sangat bantu. Apalagi kalau saudara bisa ngasih perintahnya, pertanyaannya yang detail tadi. Betul. Itu akan keluar bagus sekali, lebih bagus. Dan So sangat the key is the prompt. Ya, kuncinya itu promptnya, apa yang kita masukkan, perintahnya seperti itu ya. And never let it decide for you. Dan tidak pernah biarkan AI-nya yang ambil keputusan. It's just a tool to help you. Ya, intinya prinsipnya adalah bahwa AI itu hanyalah sebuah alat, sebuah perangkat yang Tuhan berikan hari ini untuk bisa membantu kehidupan kita. It's still a limited tool. Yeah. Our God is unlimited. Ya, yang penting kita harus mengerti semua alat itu terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Amin. Amin. saya tambah dikit ya. Ya. Kalau bagi saya, sekarang saya punya asisten yang profesional. Ya betul. Betul. Saya butuh apa tanya dia saya jawab. Mau tentang kesehatan, badannya nggak enak. Ini tanya langsung kata bisa jawab saudara. Tanya apa lagi? Bukan saja kesehatan loh saudara. Tadi cari dokter di mana? Tanya yang lain-lain semua bisa. Ini tentang pembangunan. Tanya tentang pembangunan bisa jawab loh saudara. Bisa keluarkan semua loh. Mau tanya apapun tentang keuangan, tentang apapun, seolah-olah ini asisten yang hebat, yang sudah di training dengan taraf internasional dan semua. Tapi tetap tadi ya, tetap dicek saudara. Betul. Itu hanya asisten profesional. Asisten mau profesional seperti apapun tidak semua benar. Betul. Tapi kita untung sekali punya asisten profesional, gak usah bayar. Betul. Loh, ya. Yeah. Bayar berapa itu? Exactly. 24 jam standby. Exactly. So I think you forward me one of the question that I would like to answer now. Yeah. I'm not gonna pay a cent for artificial intelligence. Oh, oke. Jadi mungkin dari kita yang bertanya, kita perlu bayar nggak ya? Perlu langganan nggak ya untuk AI? Kalau dari Bu Maria, nyarankan adalah Bu Maria sendiri tidak akan bayar untuk AI. Kenapa Bu? Alasannya apa? Again, this is a self-learning mechanism. Oke, sekali lagi ini mekanisme belajar sendiri, belajar mandiri seperti itu. Even without AI, there is already a search engine, a inferential engine. Sebelum masuk ke AI, I did my PhD 20 years ago. There is already image processing, Oke. It's not worth to pay for it. Oke, buat Bu Maria tidak sepenting itu untuk membayar, untuk berlangganannya. Karena sebenarnya di internet itu sudah ada banyak tools ya, Bu Maria. Tapi kalau kita bicara mengenai misalnya generating video, kalau kita ingin membuat video, contohnya kemarin saya baru lihat Bu Maria dari Hollywood. Bapak Ibu mungkin pernah nonton Avengers yang terakhir ya, yang ketika Thanos melakukan satu kali tik saja, semuanya itu mulai rasanya dissolve. Manusia-manusia. Dikatakan di Hollywood itu menghabiskan lebih dari $1,5 juta hanya untuk satu scene itu. Kemudian saya lihat ada orang melakukan hal yang sama dengan AI, bayarnya hanya $1,9. Bedanya sampai lebih dari $1 juta hanya untuk membayar melakukan satu proses yang sama. Tapi kalau seperti itu bagaimana Bu? So the danger of using money in artificial intelligence is blurring out between your professional and commercial. Okay. So when the purpose is commercial, then it is legitimate. Oke. Jadi kalau misalnya kita menggunakan uang, terkadang itu memblurkan atau itu mulai mengaburkan pandangan kita antara yang namanya profesional dan komersil. Nah, kalau komersil malah nggak apa-apa. No problem, ya, because you're gonna sell it anyway. Ya, you wanna make profit, right? Karena akhirnya produk itu akan kita jual, akan kita kembangkan. Jadi kalau misalnya ini bicara tentang komersil, berarti penggunaan uang di sana tidak apa-apa. That's right. For example, you want to make a comical that is so real, like that movie, right? Why do you spend 1.9 million if you can spend $20? Iya, jadi contohnya kalau misalnya kita lagi sedang ingin bikin produk, contohnya bikin film seperti tadi, buat apa kita habiskan uang $2 juta, padahal kita cuma bisa pakai uang sekitar $20. Jadi secara komersil itu sangat-sangat masuk akal untuk dipakai. But don't make it your profession. Oh, jangan. Don't use it for your professionalism.
Oh, jangan gunakan itu untuk justru profesionalisme kita. Yeah. Why? Then you will not have your credibility. Oh, akhirnya kita akan kehilangan kredibilitas ketika kita hanya bergantung sama AI. Exactly. Your creativity, Oh, kreativitas kita, your productivity, produktivitas kita. your creation Oke. will never be replaced by AI. Oh, jadi justru itu tidak bisa digantikan sama AI. Ya Bu Maria, karena ada begitu banyak hari ini orang-orang yang juga takut. Mungkin punya kekhawatiran, aduh kalau waktu terus berjalan, aku sebagai manusia apakah aku bisa digantikan ya sama AI? Yeah. Nanti pekerjaanku bagaimana? Masa depanku bagaimana? Hari Yeah. ini apa yang harus kita lakukan nih Yeah. sebagai manusia agar kita juga tidak tergantikan sama AI? Tapi ternyata Tuhan memberikan kita satu karunia yang luar biasa ya Bu. Yeah. So I give you an example, Ya, okay? ada satu contoh. In aplikasi perangkat lunak, software Ya, application. oke, di software. Yeah. You need to test all the aspects of the software. Ya, kita Right? harus mengetes semua aspeknya. Okay, there is a unit testing, there is a system testing, there is an integration testing. Iya. Right? Kita tes sistemnya, tes Yeah. unitnya, Yeah. tes integrasinya seperti apa. Yeah. AI can definitely take over the unit testing. Nah, AI itu bisa melakukan testing unitnya. Yeah, because it's mechanistic. Oh, karena itu mekanisme, jadi dia Okay. bisa lakukan seperti Yeah. itu. Some very supervised, learn chatbot engine can do system testing. Oke, jadi kalau misalnya itu kita bicara tentang chatbot engine yang supervised, yang benar-benar Yeah. sangat dijaga data-data yang Yeah. masuk, itu bisa melakukan sampai ke System sistem. testing, because Oke, it can testing simulate, it Karena can bisa mensimulasi. simulate how the system work. Bisa mensimulasi bagaimana caranya sebuah sistem itu bekerja. However, it cannot predict what else can happen. Tapi tidak bisa memprediksi apa saja yang bisa terjadi. Yeah, and then you add, right? You add the inferential engine, so it becomes more clever. You can predict, you can diagnose. Jadi kita bisa misalnya menambahkan engine inferential Yeah. ya untuk bisa memprediksi, untuk bisa memberikan data-data lebih yang akan Yeah. terjadi. So it seperti moves itu. to the next step, to integration. Jadi Yeah. kemudian bertumbuh ke level berikutnya itu integrasi. Yeah. And the AI thinks that I can predict it will happen like this, integration like that. This is the area where you need to ask your question. Is he thinking like me or I'm thinking like him? Oke, kita akan masuk ke satu step ini. Justru kita akan mulai dan harus bertanya ya, apakah sebenarnya AI yang kita pakai ini atau tools yang sedang kita tes ini, software ini sedang memikirkan apa yang saya pikirkan atau malah saya yang ngikut dia, Yeah. saya ngikut AI-nya seperti itu. So the key word in there is scenario. Oke, kuncinya adalah skenario yang dibuat. Ya. Ada AI yang dilatih dengan ratusan ribu skenario. Oh, ada AI yang dilatih ratusan ribu. Ya, he even cleverer than some of us. Ya, rasanya lebih pintar dari beberapa dari kita, But it doesn't have a spirit. tapi tidak ada rohnya. That's the key point. Oke, itu kuncinya. So keywordnya scenario, but Kuncinya the key skenario. point is the spirit. Ya, tapi kunci terutamanya adalah rohnya yang Ya. ada di baliknya. It doesn't have a spirit. Oke, tidak punya roh ya. AI itu tidak punya roh. No. Yap. Yep. It can be 10 times faster than you. It can be more logical than you. It can understand more aspect than you, but it doesn't have the spirit. Intinya adalah mereka mungkin bisa memproses, AI itu bisa memproses lebih cepat, bisa membantu semuanya lebih cepat, lebih menganalisa data yang lebih banyak, tetapi ia tidak punya spirit, tidak punya roh. Dan itu yang membedakan kita manusia dengan AI. So, saya beberapa kali mengalami stuck dengan pekerjaan. Oke. Dan yang bisa saya disaksikan di sini adalah when we reach the point where we don't know anymore, never give up on God because the Holy Spirit is unlimited and He will be able to intermediate Wow. and do the things for us. Yes. Dan Bu Maria barusan bersaksi, bahkan mamanya AI bisa stuck Bapak Ibu kalau bekerja ya. Bahkan yang namanya mamanya AI ini bisa stuck. Jadi sudah tahu cara pakainya, bisa pakai promptnya, tetapi terkadang ada masa-masa stucknya. Nah, buat Bu Maria yang terpenting adalah justru karena kita punya Roh Kudus, kita punya Allah yang tidak terbatas. Di sanalah ada hikmat daripada Allah yang bisa menolong Bu Maria. Satu contoh, Iya. saya kerja waktu itu salah satu port operations di Australia.
I've put all of the key parameters. Oke. I put all of the diagnosis possible scenarios. Okay. Yeah? And the simulation doesn't give me the answers I need. Oke, jadi waktu itu dia sedang bekerja, Ibu Maria sedang bekerja di satu port, satu pelabuhan seperti itu ya. Kemudian sudah memberikan parameter kuncinya, kemudian skenario-skenario yang dibutuhkan, hasilnya yang diinginkan seperti apa, tetapi tidak menghasilkan seperti yang Bu Maria inginkan. Yeah. So I use all of the weather forecast. because Bahkan cuaca ya, Yeah. prediksi cuaca. Yeah, the weather forecast and then prediction of the wind speed and predictions of the tidal wave, everything I put in there. There is nothing we can do to avoid the problem. Oh, bahkan sampai semua. Kalau kita tadi belajar promptingnya kan harus benar, harus spesifik. Bahkan Bu Maria sudah sampai sespesifik di mana ia menuliskan, oke, kira-kira ombaknya akan seperti apa, kira-kira cuacanya akan seperti apa, bahkan sampai semua aspeknya sudah dimasukkan. Tetapi tidak ada yang bisa menghasilkan. So I have come to a decision that whether I have to stop the operation, which is very costly. Oke, sewaktu itu saya diperhadapkan sama keputusan apakah saya harus menghentikan semua operasinya yang mana sangat-sangat mahal harganya, Or I stay on my faith that all of this prediction will not happen and it will be fine. atau saya dengan iman saya percaya bahwa apa yang diprediksikan ini tidak akan terjadi dan saya tetap bertahan dan semua akan baik-baik saja. Yeah. So that is where I said, God, I'm not sure what to do here. Dan di sanalah Bu Maria akhirnya datang pada Tuhan dan bertanya, Tuhan sekarang ini yang harus kulakukan apa? Yeah. Jadi ChatGPT or other bots can simulate the situation based on inputs that we have. However, it doesn't have a spirit, it doesn't have access to God. Iya, jadi memang itu yang membedakan kita. Mungkin ChatGPT yang kita pakai itu bisa mensimulasikan data yang kita berikan. Tapi dia gak punya akses ke Allah kita yang tidak terbatas. Nah itulah yang membedakan kita dengan AI. Yeah. So in this particular situation, I've already inputted all of the parameters, but God has something else that is in plan that I don't even know. Nah ketika saya sudah masukkan semuanya, ternyata Tuhan punya satu rencana yang berbeda yang saya bahkan tidak tahu. Yeah. What happened is that port has a earthquake. Oh ada gempa bumi. Yeah. It's Ya. not predicted. Ada gempa bumi yang tidak dapat diprediksi waktu itu terjadi. It's rarely happen, Jarang sekali terjadi. but it is determining factor to the operations. Tapi ternyata gempa bumi itu menjadi kunci bagi apa yang kita lakukan saat itu. So semua asumsi AI proven wrong. Ternyata tiba-tiba semua yang diasumsikan sama AI semuanya salah. So my faith helped me because I believe God can intervene. Jadi iman saya menolong saya saat itu karena saya percaya Tuhan itu mengintervensi di tengah-tengahnya. I'm not asking for the earthquake, I don't even think about it. Bahkan saya sebenarnya nggak minta sama Tuhan ada gempa bumi, saya bahkan nggak kepikiran. I just said that I don't know what to do, God, but you do. Saya hanya katakan sama Tuhan, Tuhan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi Tuhan kerjakanlah bagian Tuhan. Yeah. Another testimony, I cannot even say anything. I just go to bed and crying, feeling really like, I don't know. I can't even say anything, I just cry. Bahkan Bu Maria sampai tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menangis saja. And the next day, God did. Jadi ini satu kesaksian yang lain dan di hari esoknya Tuhan mengerjakan satu hal yang baru. Yeah. So I want to encourage. Jadi saya hari ini ingin mendorong setiap kita. Like Pap Oba just said, yeah, I'm very ambitious about this tool. I'm not only a champion in the industry, I'm also a gatekeeper. I want to use this tool. Jadi buat Bu Maria, ia adalah seorang pejuang bagi AI. Dan dia bukan hanya memperjuangkan AI ini untuk bisa digunakan, tapi ia ingin mengajarkan sama kita semua Bapak Ibu, bagaimana kita menggunakan ini dengan cara yang tepat, cara yang benar menghasilkan hal yang tepat. Yeah, but maintain your balance and remember that we are a spirit being. Ya, dan yang terpenting adalah kita harus menjaga keseimbangannya supaya kita tidak lagi terkaburkan ya, bahwa kita ini adalah manusia-manusia roh. Yeah, yeah. Because if we are not there, guess who will be there? Karena kalau kita tidak ada di sana, coba tebak siapa yang ada di sana.
Kalau kita tidak menguasai AI, siapa yang menguasai AI? Iya, maka itu penting sekali ya untuk kita sebagai orang percaya. Justru kita yang menjadi orang-orang yang menguasai bidang ini, menguasai teknologi ini. Jangan sampai justru alat ini malah jatuh ke tangan yang salah. Pada akhirnya ya seperti Bu Maria tadi bilang, kalau bukan kita anak-anak Tuhan yang menguasai, siapa yang bisa menguasai? Sekarang pun sudah disalahgunakan. Iya. You may not experience it, but how many people do a fake call? Iya, berapa banyak Right? hari ini? Yeah, how many people do a deep fake face? Iya. It's already happening. Iya, sudah banyak hal-hal pemalsuan yang terjadi. Jadi ya memang kita harus hari ini jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh justru bisa menggunakan alat ini dengan dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Betul. Luar biasa. Mungkin seperti uang itu ya. Iya. Uang. Jadi uang tergantung dipakai siapa. Betul. Di tangan orang jahat sekali. Iya. Di tangan orang benar sangat berguna. Iya. Itu sama dengan AI kan gitu. Iya. Kita harus pakai di Iya. tangan anak-anak Tuhan, maka AI akan dipakai banyak hasilnya gunanya. Iya. Ya, kalau kita nggak mau malah di tangan yang si jahat, jadi kita rugi semua. So what I see about AI, Pak, it will replace a lot of mundane, repetitive, low-level job. Oh oke, justru yang Ibu Maria lihat dari AI adalah akan menggantikan banyak yang membosankan, Iya, pekerjaan-pekerjaan yang membosankan. mengulang-ulang, Iya, ya, iya. yang pekerjaan yang bisa diotomasi itu Iya, akan iya. digantikan oleh AI. Oh, semua yang bisa diotomasi akan It's digantikan just a oleh matter AI. of time. Oke. It's just a matter of time. Hanya tentang waktu saja, hanya tinggal Iya. tunggu waktu. Yeah. If that can be repeated, it will be replaced. Kalau itu bisa diulang, berarti pasti bisa digantikan. Yeah. Oh, oke. So where are we? Jadi sekarang kita di mana? Nah, we are a creative people. Nah, kita adalah orang-orang yang kreatif. Ya. Dan kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Yes. So kalau kita mau melihat perspektif, AI making our life back to its original plan. We leave the work to be done by the tool and we can do what we are meant to do. Justru AI akan membantu kita bisa mengerjakan panggilan kita. Amin. Ya, sejak awalnya, sejak semula Amin. kita diciptakan menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, Iya. yang bisa berpikir secara jernih, kreatif, bisa mengambil keputusan yang tepat, dan justru AI akan menjadi tools yang membantu kita. Yeah, it's not an excuse to make us lazy. Ya, jadi AI itu bukan alasan buat kita jadi malas ya Bapak Ibu ya. It helps us to be more creative. Ya, justru membantu kita semakin kreatif. Exactly. Wow. Yeah. Jadi kalau yang saya lihat, I'm excited using AI because Okay. I know its power and I use it under my feet to enabling me to do more than I can. Buat Bu Maria, ia tahu bagaimana pentingnya, bagaimana berkuasanya AI. Justru itu karena sangat-sangat penting, sangat-sangat berguna buat Bu Maria. Dia sangat semangat menggunakan AI, bahkan mengendalikannya di bawah kakinya untuk bisa menghasilkan hal-hal yang memuliakan Tuhan. For example, tadi yang testing, ya. Ya, contohnya So, pengujian tadi. yeah, as part of this port testing, there are nearly 1,000 instruments that we need to test. Oh, di pelabuhan waktu itu ada sekitar 1.000 alat yang harus dites. Yeah, so I have around 7 testers. Ada sekitar 7, hanya Yeah. 7 Bu. Yeah, Alat 7 for penguji. that 1,000. 7 untuk 1.000 Yeah. alat yang harus dites. If I allow them, kalau saya izinkan mereka untuk mengetes itu akan makan waktu 3 sampai 6 bulan. Oh, jadi ada 7 orang untuk Yeah. mengetes 1.000 Yeah. alat. Dan kalau hanya mereka yang mengerjakan akan memakan waktu 3 sampai 6 bulan. Okay, then I introduce AI to them. Dan kemudian saya perkenalkan AI sama mereka. For unit testing, you need to make sure everything is tested by the AI, check the level, and if it is passed, you can trust it. Oke, jadi yang penting adalah waktu itu saya berikan sama mereka, coba pakai AI ini untuk tes unitnya. Kalau sudah sesuai sama level yang diberikan, maka oke. Yeah. So instead of doing that for the first 2 months, they do it in the 2 weeks. Oh, bahkan mereka bisa menyelesaikan itu dalam waktu 2 minggu saja. Jadi yang unit test dulu Yeah, tuh, unit unit test. test 2 bulan, jadi save 2 minggu. Oke. Jadi Alright. awalnya harusnya tes unit saja 2 bulan, tapi jadi hanya 2 minggu. Ya. Wow. At the end of 2 weeks, we can have makan-makan. Ya, bahkan di akhir minggu masih ada makan-makan ya Bapak Yeah. Ibu ya.
I can ask them, how is it going with the testing? Bahkan saya bisa ngajak mereka ngobrol daripada padahal harusnya mereka sibuk sekali ya Bu Maria. I can ask them, how's your family? Bisa tanya gimana keluarganya, gimana kerjanya. What did you learn by using AI? Apa yang dilakukan, apa yang sudah dipelajari ketika kemarin pakai AI-nya. What is the percentage correction that you do? Berapa banyak koreksi secara persentasenya yang kau lakukan. Apa yang bisa kita perbaiki dari proses itu? So, utilizing AI enabling you to have a better quality work. Justru kalau kita bisa menggunakan AI dengan baik, hasil kerja kita akan semakin baik. Yeah, you are more confident because you achieve it faster Justru kita semakin percaya diri karena kita menyelesaikan lebih cepat ya Bu Maria. with the same, Ya dengan yang sama. if not better, result. Oh bahkan sudah kita kerjakan lebih cepat, hasilnya pasti minimal sama, bahkan bisa lebih baik. Kenapa minimal sama? Because the decision is still yours. Kenapa minimalnya sama? Karena pilihannya masih ada di tangan kita. Yeah, the decision is still yours. How can it become better? Because you are better than AI. Kenapa bisa lebih baik? Karena justru pilihan yang kita ambil akan lebih baik daripada AI. Yeah, for example, the AI said, I tested this unit, this is the voltage that you need to do. And you said, nah, I think it can be lower voltage. That's better. Because Yeah. the decision is yours. You look at them doing it faster for you, but you still make a call about it. Yes. Jadi contohnya kita tanya sama AI-nya. AI-nya berikan sama kita, oh ini harus di voltase level A. Tapi buat kita sebagai pribadi kita bilang, oh harusnya sih ini masih bisa di level B, level yang lebih rendah. Yeah. Dan ketika kita ambil keputusan bisa, dan itu membuktikan bahwa terkadang bahkan memang keputusan kita itu adalah keputusan yang lebih baik daripada yang AI bisa berikan. Finance. Ya keuangan. Accounts payable, okay? You Yeah. do the analysis, you prepare financial report, okay? Normally you start day 28 and then finish on day 4 the next month, right? Okay. Making a lot of report. Mungkin kita sedang berusaha membuat laporan-laporan keuangan, bahkan banyak sekali, bahkan itu mungkin dihabiskan hanya dalam waktu 1 minggu seperti itu ya Bu. Yeah, normally a week. But then you use AI, bingo, it finished 6 hours. Bahkan awalnya kita butuh waktu 1 minggu untuk buat laporan keuangan, tapi karena kita mengerti cara pakai AI, harusnya 6 jam selesai. Okay, but still it's the same or better. Ya, hasil dari kita bekerja sama dengan AI, menggunakan AI adalah minimal sama, bahkan bisa lebih baik lagi. Because you're not lazy, it finished 6 hours, you don't trust it, you analyze it. Why does it resulting like this? Does it use the same assumption for the amortization? Does it use the same assumption for the stripping ratio? So you use your analysis to make a call, is this a good report or not? Oke, jadi bahkan kalaupun AI sudah memberikan hasilnya, ingat kita sebagai pribadi tidak malas ya, kita analisa kembali dengan semua yang kita sudah pelajari, dengan apa yang kita tahu, yang baik, yang benar, dan kemudian kita jadi bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Dari situlah kita akan menerima hasil yang lebih baik sebenarnya. So it's just a matter of time, hanya masalah waktu, akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan oleh AI. Wow, luar biasa. Ya gimana Pak Obaja? Karena waktunya saya tanya sesuatu. Kalau saya dengarkan, kalau sudah bisa tangkap, yang pasti termasuk pengalaman saya ya, AI itu akan membantu kita ya membuat yang levelnya lebih bagus. Pengalaman saya malah lebih bagus. Tadi diceritakan ya Bu Maria, minimal sama. Tapi karena itu profesional, ngasih masukan dan dikerjakan ya dari data-data yang profesional, biasanya akan lebih bagus. Yang kedua, lebih cepat, lebih banyak hasilnya. Departemen anak kita juga sama. Minggu khotbahnya itu diambil lalu diaplikasikan ke anak. Ya, ini laporan dari Departemen Anak. Dulu dalam dipakai ya 3 tim yang membuat, masing-masing terdiri dari 5 orang, jadi 15 orang. Butuh 2 minggu. 15 orang 2 minggu. Sekarang dikerjakan 1 orang yang memang mampu ya, ya sudah dalam waktu 4 hari selesai. Hallelujah. Okay, so now when we are in that topic, there is one thing that I need to mention. Ya, Yeah, selagi kita ada di topik ini, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. It makes us easier and faster. Ini buat kita jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, It can be the same or better bisa minimal sama, bahkan bisa lebih.
watch out for several things. Ya, yang penting kita perhatikan beberapa hal. It must be ethical. Ya, harus etis. Seperti Okay? itu. If you suspect something that is not at peace with you, stop. Ya, apalagi kalau misalnya ada sesuatu yang rasanya tidak bawa damai sejahtera dalam hati kita harus berhenti. Never let it decide for you. Kemudian jangan pernah biarkan AI yang memutuskan. For example, tadi bicara sekolah minggu, satu orang bisa bekerja 4 hari, ketika akan dibawa kepada jemaatnya, petugas yang membawa harus membaca lebih dahulu. Ya, Pada saat membaca, gunakan 3 titik tadi. Is this ethical? Do you have peace with it? And do not let it decide for you. So if there is a suggestion in the article, don't make it a suggestion by him. Make Okay. it your suggestion. Oke, jadi yang terpenting 3 hal tadi. Pastikan yang pertama itu apakah itu etis, kedua yang apakah itu membawa damai sejahtera bagi kita, kemudian yang ketiga pastikan keputusannya ada di tangan kita, bukan di tangan AI-nya. Okay, let me compare. I'm in industry champion for AI. They don't use these 3 criteria. Oke, justru kalau di industri banyak yang tidak pakai 3 kriteria ini. Their criteria is different. Oh, kriterianya berbeda. Yeah, unethical, Oke, yang tidak etis, unbiased, yang tidak bias. and regulatory compliance. Oke, dan itu sesuai dengan peraturan seperti Yeah, itu. they don't care whether it's at peace or not. Mereka nggak peduli dengan yang namanya damai sejahtera. They don't care that the AI make decision or not. Mereka tidak peduli AI ini harus ambil keputusan seperti apa. And that's why disaster can happen. Dan itulah kenapa bisa banyak hal-hal buruk justru terjadi. So I repeat, okay? Yeah. I suggest as the gatekeeper, we use 3 criteria. Is it ethical? So it's the same in the industry. They also Yeah. ask if it is ethical or not. Yeah. Okay, but the second is, do you have peace with it? Ya, If you don't have peace, stop. ya itu intinya kalau dari Bu Maria adalah yang pertama itu harus ngecek lagi. Ya Bu Maria di sini bukannya tidak ingin mendorong kita menggunakan AI. Yang kita harus mengerti adalah justru kita semua harus bisa menggunakan AI dengan baik. Karena itu akan support kita. Tetapi pakailah di dalam koridor yang benar. Sehingga kita mengambil keputusan dengan baik, dengan Ya. benar. Yang pasti seperti tadi itu dari kita. AI itu hanya alat untuk membantu. Bantu lebih bagus, lebih cepat, lebih banyak. Tapi tetap kita. Semua seperti gereja tadi saya cerita buat renungan itu sudah ada, tinggal buatnya. Nah itu dibantu oleh AI. Ya bahan-bahan materi itu sudah dari gereja, sudah dari doa, sudah dari itu diurus cepat. Nah sekarang saya ingin agak lebih mendarat. Kalau untuk orang Kristen, mereka bisa ambil faedahnya apa dari AI ini? Kira-kira bisa mungkin. Saya sangat sejalan dengan yang Pak Obaja katakan tadi. I want to make our life easier, enabling us to come to the original intention of our Father in heaven. Ya, AI itu memang pada dasarnya untuk membuat hidup kita ini lebih mudah. Dan harusnya itu membawa kita kembali kepada tujuan awal kita diciptakan oleh Bapa kita di surga. People said, I'm very powerful in terms of managing my work. Because some work that other people do it 3 or 4 days, I do it in an hour or so. Wow, jadi banyak orang berkata tentang Ibu Maria bahwa beliau adalah orang yang sangat kuat dalam bekerja, dalam manajemennya. Sehingga ada orang-orang yang mengerjakan pekerjaannya dalam 3-4 hari. Buat Bu Maria 1 jam saja bisa selesai. Because I use the tool. Karena saya gunakan alatnya. I use it to collect all of the data that I think should be considered. Saya pakai alat tersebut untuk mengambil semua data yang saya tahu itu sangat diperlukan. I order it, I prompted it with a lot of what if scenario. Saya yang memerintahkan kepada alat itu untuk bisa tahu skenario-skenario yang dibutuhkan. When it produced me the result, I look at it and is that my outcome or is it his outcome? Dan ketika semua dijalankan, saya harus lihat apakah ini menghasilkan hal yang adalah dari saya atau ini sekedar prosesnya AI saja. If it is only the AI, I challenge it. I don't agree with you. What if this? What if that? Kalau saya tidak setuju, saya akan berargumen sama AI tersebut. Saya akan ketik kembali. Saya tidak setuju dengan apa yang kau berikan. Get Bolehkah? more data. Ya, ambil Go data this, lagi. go there. But if it is my data,
Tapi jika itu sudah sesuai dengan yang saya butuhkan, I said, in Jesus' name, this is mine. saya katakan dalam nama Yesus, ini punya saya. I did. Ya, saya setuju. Before I press the send button, I said, in Jesus' name. Ya, sebelum bahkan saya klik tombol kirimnya, saya katakan dalam nama Yesus. And then after that, I do what my Creator wants me to do. Dan setelah itu, saya selalu melakukan yang pencipta saya inginkan dari saya. I check my team. How can I help you? Saya cek tim saya, bagaimana saya bisa tolong kalian, saya bantu kalian. I check my boss. Is there a problem that you need me to help you? Saya tanya bos saya, apakah ada masalah yang hari ini saya harus bantu? If they don't have anything, I said, I finished my job. Can I go home and attend to my family? Dan ketika sudah selesai, ya sudah. Kalau memang tidak ada apa-apa lagi, saya pulang, akhirnya saya kembali ke keluarga saya. I'm telling you, in the past 6 months, I got 3 ports to manage. I work less hours. Bahkan Bapak Ibu, dalam 6 bulan terakhir, Bu Maria sedang mengurus 3 pelabuhan, But I work less hours. tapi waktu kerjanya malah lebih sedikit daripada sebelumnya. When I'm only managing that one port that has that earthquake, I work 6 to 6 every day. Wow, setiap hari ketika tadi di cerita yang sebelumnya, ketika ada di pelabuhan yang ada gempa buminya, dia kerja dari jam 6 sampai jam 6. Berarti 12 jam ya Bu Maria ya? Every day. Setiap Now, hari. I manage 3 ports, but because I know the character and I have worked together with my assistant, I work 10 to 2 every day. Wow. Jadi sekarang sudah manage-nya jadi 3 pelabuhan, tapi sekarang karena kerja sama asisten pribadinya tadi, beliau kerja dari jam 10 sampai jam 2. And my boss doesn't mind. I said I need to pick up my kids and playing tennis because my youngest is playing tennis. Dan bosnya pun nggak apa-apa karena ya hasil kerjanya berhasil, bahkan ketika minta izin aku pengen jemput anakku karena dia harus main tenis. Anaknya adalah pemain tenis. Bahkan bosnya nggak apa-apa untuk membiarkan Bu Maria mengambil izin tersebut. It's an outcome basis. My life is good, my work is faster, my life is easier because I use the tool in the right way. Nah, justru karena bisa menggunakan alatnya dengan cara yang tepat, akhirnya malah hasil yang terjadi lebih cepat, lebih baik, semua lebih efisien. Yeah, but I never let it replace me. Tapi saya tidak pernah membiarkan AI itu menggantikan hidup saya. I don't trust its decision. Oh, saya tidak percaya sama keputusannya. I make it my decision. Saya yang harus mengambil keputusan tersebut. In God's name, in Jesus' Di name. dalam nama Yesus. So when we talk about this is very foundational. Ya, jadi yang dibagikan ini adalah bicara mengenai dasar. Ya. It applies to church. Ini diaplikasikan ke gereja juga sama. It makes your life easier and you can come back to your original intention. Justru dengan AI semua jadi lebih mudah dan membawa kita kembali kepada tujuan Allah menciptakan kita. To love one another. Untuk mengasihi satu sama lain. You need time to love. Kita butuh waktu loh Bapak Ibu untuk mengasihi satu sama lain. Dan gak bisa basa-basi. Iya, gak bisa basa-basi. So I am a believer that this tool is for us to make our life better. Justru saya ini adalah seorang yang percaya sekali bahwa alat ini adalah untuk hidup kita yang lebih baik. Yeah, but it's not going to replace us. Dan ini tidak akan pernah menggantikan kita. Because we are creative. Ya, karena kitalah yang kreatif. Because we are loving. Karena kita yang punya kasih. Because we are submitting to our original plan, our purpose of life from God. Karena kita tunduk pada tujuan Allah yang telah menciptakan kita. Orang sering bertanya sama saya, where do you get your energy, Maria? Orang sering tanya ya, dari mana dapat energinya Bu Maria? That's from God. Ya, dari Tuhan. But God enables me to look at what others that can fuel me up, including AI. Tapi Tuhan memberikan saya semangat itu. Bagaimana caranya saya bisa kembali punya energi lebih dengan memperhatikan sekeliling saya, termasuk salah satunya AI. Ya, kembali lagi. Apa faedahnya kira-kira? Oh ya, bagi orang Kristen bisa petik. Ya. Kalau buat saya Pak, Contoh. so when I look at AI for Christian living, it helps us to gather a lot of information beyond what we can imagine. Oke, justru AI itu akan membantu kita mengumpulkan informasi jauh lebih banyak dalam kehidupan kekristenan kita. Misalnya kita mau bikin khotbah tentang sesuatu masalah yang pelik.
sekarang ini misalnya, apa impaknya dari perang ekonomi tarif di Amerika terhadap ekonomi di Indonesia dan bagaimana kita harus menyikapinya di dalam kehidupan kita. Bisa kita jadikan khotbah, AI akan membantu kita dengan data-data yang ada, tren yang ada. Kalau kita masukkan what if analysis, impact yang mungkin terjadi, dan itu memberikan kita hikmat untuk mengarahkan jemaat, berhati-hati di area-area yang outcomes yang diberikan oleh AI. Again, don't let them decide to you. It will give you outcomes and then you can analyze. So if I need more information, I go to AI. Jadi AI adalah sumber informasi. Jadi untuk kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita bisa datang ke AI, cari banyak informasi. Seperti tadi menolong untuk bantu bikin bahan khotbah, kemudian juga tadi Pak Obaja sempat katakan bagaimana kita bisa mempersingkat, mempermudah cara kita mengerjakan hal-hal yang administratif sifatnya, seperti untuk repeat proses kan ya, mengulang proses penulisan, kemudian penulisan dengan audiens yang lebih terarah seperti itu. Saya kira juga seperti kehidupan sehari-hari itu ya, seperti yang saya alami, kita bisa dapatkan masalah kesehatan dari situ banyak. Jadi seperti punya salah satu dokter pribadi. Kan saudara dokter A, B, C kadang-kadang ya beda-beda toh, nggak sama toh. Tapi minimal dengan cepat waktu saudara sedang alami sesuatu butuh mengerti tentang kesehatan, seringkali saya lihat ini obat untuk apa, misalnya lihat di situ aja langsung jadi. Ya ini harusnya aturannya gimana, langsung bisa dapat. But it doesn't replace the creation process. For example, a lot of people making a new song, AI will be able to help you to create new songs. Jadi ada banyak hal ya yang AI bisa lakukan. Contohnya kalau kita butuh bikin lagu, AI ya bisa bikin lagu. However, it doesn't have the spirit with it. Tapi tidak ada rohnya. So be very careful, like Pak Obaja said, you need to start by kneeling down and ask the offload from God before you look for the information. Intinya kita harus tanya Tuhan juga, minta hikmat juga daripada Tuhan, selagi kita juga bertanya informasi pada AI. Selain itu ada contohnya nggak, Bu Maria? Tadi saya gambar contoh yang bisa untuk kesehatan, untuk apa saja kira-kira, contohnya kehidupannya mereka, contohnya supaya bisa tangkap, aku bisa dibantu AI loh kalau untuk ini gitu. Strength point yang kita sekarang bisa andalkan, market analysis. Market analysis, analisa market, analisa pasar. What is trending these Apa yang days? sedang trending hari-hari ini? What is the cost for this service? Harganya untuk misalnya satu pelayanan, satu produk seperti itu ya. What is the market segmentation? Kemudian segmen marketnya seperti apa, segmen pasarnya? What is the style? What is the emotion that will trigger people to be interested in here? Kira-kira apa yang akan menjadi trigger pointnya nih untuk orang mau membeli, untuk orang mau membayar untuk satu buah layanan seperti itu. It's very good. So market analysis is very strong. Analisa pasar itu sangat baik sekali. Kemudian teknologi. Teknologi. 20 years back, everyone that is in IT is the best. 20 tahun yang lalu semua yang ada di IT adalah orangnya terbaik. Very soon it's totally replaced by AI. Tapi justru ke depan akan digantikan sama AI. Wow. AI is very good at repetitive and technology. AI itu sangat baik sekali dalam hal-hal yang pengulangan dan teknologi. However, it cannot create. Tetapi itu tidak bisa menciptakan. It cannot make a new instrument. Tidak bisa membuat satu hal yang baru. It can maintain. Bisa menjaga, maintain. It can test. Bisa menguji. It can develop coding. Bahkan bisa mengembangkan kode-kode. But it doesn't know the purpose. Tapi tidak tahu tujuannya harus seperti apa. Even though we tell the 100,000 scenario, bahkan kita berikan 100.000 skenario pun, it will still be clueless. Ia tidak akan tahu tujuan kita membuat sesuatu tersebut. So if you are in technology, kalau hari ini kita ada di bidang teknologi, stay creative. Tetap kita harus kreatif. Use AI as your friend to make you work faster and easier. Jadi pastikan AI itu jadi teman kita, ya, untuk mengerjakan segala sesuatu lebih cepat, lebih mudah. The next one is money and banking. Yang berikutnya itu bicara tentang uang dan banking.
It is very good for AI use. Sangat-sangat baik untuk kita menggunakan AI di bidang keuangan dan banking. Yeah, it can trace the source of money even 3, 4, 5, 6, 10 times back. Bahkan dia bisa meneliti jalur uang tersebut sampai 10 kali mungkin waktu ke belakang. Seperti itu. Wow. Yeah, there is no transaction that is not searchable by AI. Oh, bahkan tidak ada satupun transaksi yang tidak bisa dicari sama AI. Unless you use a cash money. Kecuali pakai cash ya. So if it is online, it is all there. Jadi kalau online semua masih bisa dicari oleh AI. That's why I said in the beginning, don't use your signature. It's better to use dynamic pin. Ya, maka itu terkadang kita harus bijaksana, terutama ya soal tanda tangan tadi. Jangan sampai salah. Karena kita menggunakan tanda tangan secara online, lebih baik gunakan pin yang dinamis yang kita ganti terus-menerus. The other thing is medical. Oh, kemudian tentang kesehatan juga. Because medical is a diagnosis. Karena medis itu bicara tentang diagnosa. Yeah, but the danger is, Tapi bahayanya, diagnosis is a diagnosis, it's not a decision. diagnosa itu hanyalah sebuah diagnosa, belum keputusan. And you can interpret diagnosis 10,000 different way. Dan kita bisa menginterpretasikan apa yang menjadi diagnosa AI itu dengan cara-cara yang berbeda, bahkan puluhan ribu cara berbeda. So it helps you to give a clue of what happened to you, Jadi bisa membantu kita, menolong kita tahu apa nih yang sedang terjadi sama tubuh kita. but it also can stress you out. Tapi terkadang juga mungkin bisa bikin kita stres. Yeah, so I would not recommend going to medical unless you have a good doctor that you can cross check with. Ya, sebenarnya saya tidak rekomendasikan untuk banyak tanya tentang hal yang medis, kecuali memang kita punya dokter yang kita percaya, yang kita bisa cross check sama beliau. Or you are a doctor yourself. Atau mungkin kitanya dokternya ya Bapak Ibu. Yeah. Yeah. So as I said, it's just a matter of time. A lot of jobs that are repetitive, mundane, and low level will be replaced. Jadi ini hanya soal waktu untuk kita bicara tentang pekerjaan di level terendah, dalam artian level di mana pekerjaan itu terus diulang-ulang, terus mungkin rasanya membosankan, hal-hal yang mungkin administratif yang akan banyak tergantikan. Pasti malah tergantikan ya Bu Maria. Yeah, but that doesn't mean you don't need your admin assistant. Ya, tapi bukan berarti kita nggak butuh asisten adminnya. Maybe you don't need 10, you need 1. Mungkin nggak butuh 10 tapi hanya jadi 1 saja. And that one has a heart and the spirit of God. Dan pastikan orang tersebut punya hati, punya roh yang daripada Tuhan. Because he or she will be the decision of the AI analysis for you. Karena orang tersebut yang akan mengambil keputusan dari analisa AI tersebut untuk kita. Yeah. So my manager knows that all of my work is a lot of AI based. Bahkan manajer saya tahu apa yang saya kerjakan itu kebanyakan memang dari AI. Yeah. Even my client said, please don't use AI, Maria. Bahkan kliennya sampai katakan jangan pakai AI ya. Gitu. And I said, what's your problem? Terus saya katakan sama beliau, apa sebenarnya masalahmu apa soal saya pakai AI? And they said, it's not proven yet. Dan mereka katakan, ya itu kan belum terbukti. There is a wrong diagnosis. Bisa saja ada diagnosa yang salah. There is a wrong data. Bisa saja ada data yang salah. My answer, jawaban saya, Ya, I don't base it on their analysis. saya tidak mengambil sebuah keputusan berdasarkan analisa AI. Yeah, I use their data Saya pakai data mereka and I validate that data. dan saya validasi data tersebut. I'm not just taking it as is. Saya tidak hanya sekedar tiba-tiba AI kasih hasil saya langsung pakai. I cross check, Saya pasti cross check, I double check, saya bahkan double check I validate. dan kemudian saya validasikan datanya. And if they believe God, Dan I kalau mereka said, percaya Tuhan, and I pray to God before I saya akan send it katakan to sama you. mereka, saya akan berdoa sama Tuhan sebelum saya kirim hal tersebut sama Anda. Some of them say I'm crazy, Beberapa katakan saya ini orang yang gila. but I want to use it so that the more we use AI, the cleverer it will be. Dan saya ingin menggunakannya. Maka itu ketika kita justru menggunakan AI, justru kita akan bertambah pintar. Yeah. No. The AI will get cleverer. AI-nya yang akan menjadi tambah Yeah. pintar. The more you use the engine, the better it will be. Justru semakin kita menggunakan engine AI yang ada, engine tersebut akan menjadi semakin baik. Yeah. It becomes more and more like us. Bahkan engine tersebut bisa semakin lama seperti kita. Makanya tadi saya bilang, when it comes as an answer to us, you can ask,
Does he think like me or I think like him? Maka itu kita sebenarnya bisa train AI itu dan kita bisa sampai kepada satu pertanyaan. Apakah AI ini sudah berpikir seperti saya berpikir atau malah saya yang berubah lama-kelamaan saya seperti AI-nya? If we want to be more scared, Kalau mau lebih takut lagi, combine it with robotics. sorry? If we combine it with robotics, Oke, kalau kita kombinasikan dengan robotics, you will have a human. oh bahkan nanti bisa akan ada seperti manusia. Iya. Waktunya It's habis. already Yeah. there. Iya. Iya. You just don't see it. Iya. Iya. Next time you are on the next bus stop, is this a Yeah. real human Halo. or an AI? Iya. Ya, karena waktunya ya ada berapa yang mau ditanyakan. Kalau tadi bilang nantinya akan banyak yang bisa digantikan oleh AI. Maka kalau anak sekarang sedang sekolah mau ambil jurusan, Yeah. apa enggak lebih baik jurusan yang tidak bisa digantikan oleh AI? No. I think, please ask God, what is your calling? If you love dancing, then maybe you are created to be a dancer. If you love maths and you love accounting, maybe you are created to be an accountant. If you love medicine, maybe you are created to be medicine. We are a creative people. Yeah. Our job will never be replaced by AI if we hold on the creativity. Oke, jadi pada dasarnya tetap kita harus kembali pada Tuhan. Kalau kita bicara tentang jurusan perkuliahan, kita kembali tanya Tuhan, panggilan kita ini apa? Mungkin ada yang sebagian dari kita dipanggil menjadi penari, menjadi seorang dancer, maka jadilah dancer. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan jadi orang yang bekerja di matematika, kemudian jadi akuntan, tetaplah stay sama panggilan kita. Yang terpenting kita tidak boleh lupa bahwa Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang kreatif. Dari kreativitas kita itulah baru kita bisa menggenapi panggilan Tuhan, dan dari sana kita jadi belajar caranya justru menggunakan AI di bidang-bidang kita masing-masing. Exactly. Yeah. So if you are a dancer, you can, I want to combine a traditional dance in Java with this rhythmic in the Papua and make it a new dance. That's look good, but it needs to be like this. So you are still the holder of that creation. Ya, bahkan contohnya kita bicara tentang seperti tadi penari. Kita ingin jadi penari yang kreatif, maka itu kita sedang berpikir gimana kalau saya kombinasikan tarian Jawa dengan tarian yang ada di Papua. Coba AI hasilkan, saya pengen lihat apakah sesuai sama yang saya inginkan. Oh kayaknya masih kurang nih, coba dong kamu ganti yang ini seperti ini, yang itu seperti itu. Jadi dari situ malah AI bisa membantu kita, mau bidangnya apapun. Yeah. Seperti itu ya Bu Maria. So outputnya AI bukan hanya teks, Yeah. outputnya AI bisa video, outputnya AI bisa suara. Betul. So kita bisa bilang, give me this, right? And then they will simulate it as a video. Oh, it Yeah. doesn't look like what I want. Yeah. Change this, change the color, change the people. So Ya, jadi AI itu fungsinya banyak, bukan cuma teks Bapak Ibu, bisa bikin video, bisa bikin suara juga, seperti tadi tarian. Oh tarian, saya mau tarian seperti ini, misalnya kita buat konsep tarian, saya mau warnanya seperti ini, orang-orangnya ada berapa, kemudian skenario narinya seperti apa. Jadi sangat luas penggunaan AI itu, jadi tidak justru tidak membatasi kehidupan kita. Ya. Ya Bu Maria. Oke, tadi kita sudah dengar sedikit faedahnya untuk kehidupan Ya. sehari-hari. Sekarang mungkin bisa kasih juga tip faedahnya untuk gereja Tuhan. Oh, untuk gereja Tuhan. Ya, Oke. ya. what I see in the church that AI enabling us to be closer to God. Why? Because we are limited, Pak. Yeah, we need time to practice, and sometimes our idea is like we want to make a production for Easter. The idea is about the Holy Week. The people, okay, I have 10 dancers and I have a couple of musicians and there will be a message on it. Okay, prompt engineering again. Easter production, kriterianya ini, temanya ini, they will give an answer. Oke. Jadi buat Bu Maria, justru penggunaan AI itu akan membuat kita semakin dekat sama Tuhan sebagai gereja Tuhan. Contohnya kalau kita ingin misalnya buat satu produksi media tentang Minggu Paskah, kemudian kita punya skenario mungkin ada 10 orang, mungkin kita buat dramanya seperti apa,
kemudian konsep kita utamanya ingin seperti apa. Intinya kita tinggal masukkan apa yang kita inginkan, skenario yang kita buat itu ke dalam AI dan dia akan buatkan bagi kita. Contohnya dramanya akan jadi seperti apa, kemudian filmnya kira-kira akan jadi seperti apa. Yeah. So when it shows, remember they are working based on the data available to them. Ya. Okay, you can tell. You see, oh, these are African people. So you can prompt again, is this from an African church in this modern era? You ask, you Yeah. teach them, you train this AI. Justru ketika kita menggunakan itu nanti kita akan pelajari nih. Waktu ketika dia tiba-tiba memberikan model-model ada orang-orang Afrika di sana, terus kita bisa tanya, apakah ini seperti gereja yang ada di Afrika hari ini? Itu jadi kita bisa justru di satu saat yang sama bisa train AI yang kita pakai. Yeah. Or we simply ask, what's your source? Atau kita bisa tanya sama mereka, ini diambil dari mana? Dari Why mana is dapat it idenya? important? Kenapa? Because we need to cross check. Kenapa pentingnya ini ya? Kita sekali lagi kita perlu cross check. Yeah, because it may not be a good church. Karena bisa jadi itu dari satu gereja yang sesat atau gereja yang salah seperti itu. Or maybe it is for a good church, then you can network. Oh, atau bahkan kalau itu dari gereja yang baik, justru waktunya kita bangun kerjasama dengan mereka. Oh, itu dari Abinanyi yang di Nigeria. Pastor Abinanyi, I saw your video when I search in AI. Can we talk and discuss more? I want to make an Easter production like that. Is that okay with you? Please share more. Justru dari AI itu bisa menghubungkan kita dengan banyak orang. Tiba-tiba kita ketemu ya dari satu pastor dari Nigeria, dari Nigeria. Kemudian kita ngobrol sama beliau, oh kayaknya bisa nih kita bikin video seperti ini. Pastor mau nggak kita kerjasama? Saya pengen belajar dong dari pastor gimana caranya bikin video tersebut. So AI can actually build a network for us. Jadi AI itu bisa bangun koneksi-koneksi tersebut sama kita. Yeah, we teach them to be Christian like us. Kita ajari AI itu untuk jadi Kristen juga seperti kita. Yeah. So for church, Pak, I encourage. Justru untuk gereja saya sangat-sangat mendorong gereja memakai ini. But don't let it make the decision for you. Yang penting keputusan tetap di tangan kita, bukan tangan AI. Remember, it doesn't have spirit. Yang penting kita ingat dia tidak punya roh. Yeah, and remember, it tries all of the data available, so you can always cross check. Ya selalu cross check karena dia pakai semua data yang ada. Yeah, it's not. Okay, there is a danger if you start Gen AI. Kalau kita pakai yang namanya generative AI, Gen AI is dangerous because it's generating data. nah kalau kita pakai generative AI, kenapa ini lebih berbahaya? Karena ini membuat data yang baru. I would not recommend using Gen AI for church. Kalau untuk gereja, saya kurang merekomendasikan untuk menggunakan generative AI. Because it can create fake data. Karena bisa menimbulkan data-data yang palsu. You know who can sneak in there? Siapa yang bisa kira-kira memasukkan datanya ke situ? That liars. Ya, Ya, orang-orang. Bapak segala pembohong itu bisa masuk ke Ya, dalam itu. Ya, iblis bisa masuk ke dalamnya. Ya, Gitu. Gen AI is very dangerous for church. Gen AI. Generative AI. Ya, generative AI. Yeah. So if it is AI only for self-diagnosis, for analysis, for data collections, for machine learning, all good. Kalau Put it AI yang there. biasa yang tentang menganalisa data, kemudian membantu kita untuk bisa mengkoleksi Diagnosis. informasi, ya diagnosa, Yeah. itu oke. Yeah, yeah. But generative AI, stay away for a while. Ya, tapi generative AI mungkin kita perlu berhati-hati sekarang ini. Ya. Why? Kenapa? Because people are still manipulating it. Karena hari-hari ini masih banyak yang memanipulasinya. We need more Christians in Gen AI. Ya, kita butuh lebih banyak orang Kristen di generative AI. I always said no for Gen AI. Saya sampai sekarang selalu katakan tidak untuk itu. Unless it is really for the work that human cannot do. Kecuali itu untuk sesuatu yang manusia memang tidak bisa lakukan. For example, in the remote area that is dangerous. Contohnya, Di satu area yang terlalu berbahaya untuk manusia, we Yeah. can deploy Gen AI in there. oke, misalnya di daerah yang memang manusia nggak boleh hadir di sana, kita bisa masukkan sebuah Gen AI di sana. Yeah, yeah. So the use of Gen AI is still hypothesis and trial basis. Jadi generative AI itu masih hipotesa, masih basisnya masih hanya uji coba saja. Yeah. It has been used widely by the industry. Oh, sudah saat ini sebenarnya sudah digunakan ya Yeah. oleh banyak Yeah. industri. But there is no single rule
to limit it. That's why it's dangerous. Tapi tidak ada hukumnya Yeah. sampai saat ini. Jadi itu yang berbahaya. Yeah, so I will not recommend Gen AI for church. Jadi kalau buat saya tidak rekomendasikan ini untuk gereja. Tapi untuk yang lain sangat-sangat ya luar biasa. Tapi prinsipnya kalau sudah lebih lagi, ya AI itu alat secara visual, tapi alat yang canggih sebenarnya. Namun ya semua termasuk alat yang canggih tetap ada risikonya. Malah lebih canggih ya risikonya pasti lebih besar. Maka kita harus berani gunakan, tapi hati-hati itu saja. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Ya, saya lihat itu penting sekali. Juga jangan sampai nggak berani. Seperti kita punya anak ya, anak sekolah makin pandai, tuntutannya makin tinggi loh ya. Betul nggak saudara? Wah kalau gitu jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti tuntutannya hukumannya lebih berat. Enggak, tetap kita harus berani maju, harus berani ya melangkah lebih lagi sekalipun risikonya lebih besar. Tapi tetap hati-hatinya itu sangat penting sekali. Yang penting tadi jangan kita dikuasai AI, tapi kita menggunakan AI. Amen. Untuk membantu hidup kita, untuk membantu pekerjaan kita, untuk membantu pelayanan kita. Ya, nanti AI akan menjadi sangat berguna. Sekali lagi sama dengan uang, jangan kita diperhamba oleh uang. Kita gunakan uang. Uang itu alat hamba yang bisa kita pakai. Nanti akan sangat berguna. Ya, saya rasa itu penting sekali. Saya rindu malah sebenarnya di gereja kalau ada di antara saudara yang memang punya kepandaian untuk menggunakan AI, kalau saudara mau bisa ngajari banyak, saudara bisa pakai talenta saudara untuk yang lain. Bisa menghubungi saya juga. Sebab ini bagaimana teknologi, kalau kita nggak mau maju akan ketinggalan. Negara-negara yang maju seperti itu cepat sekali. Salah satu kalau saat ini saya lihat China itu kan untuk ini cepat sekali. Nyatanya kompetisi di dunia dia mulai menang. Ya di mana-mana menang sudah di dagangnya. Sampai Amerika juga kewalahan karena memang berani maju. Termasuk salah satunya teknologi. Itu akan membuat efisien. Itu akan buat hasilnya lebih bagus, lebih murah. Maka bisa saingan tadi itu sudah. Ya, saya rasa itu penting sekali. Kembali saya katakan AI itu sangat penting, tapi juga ada bahayanya, maka bahayanya harus dihindari. Yang penting seperti uang, kalau saya buat gambar, uang itu kalau di tangan jahat ya jahat, ya, tapi di tangan anak-anak Tuhan, orang yang baik akan sangat-sangat berguna. Maka kita perlu kuasai AI, saudara. Jangan sampai kita malah dikuasai orang-orang jahat yang menggunakan AI. Ya enggak, kita harus lebih daripada mereka. Itu alat sehingga kita menang. Ya, saya rasa itu penting sekali. Sekarang kita mau dengarkan kesaksian pujian Bu Maria. Ternyata wah bukan hanya AI saja loh saudara. Wah, pujiannya nyanyinya luar biasa loh saudara. Mari. Saya baru search juga Bapak Ibu di AI. Ya, ini AI katanya Bu Maria itu dulu WL. Ya, katanya Bu Maria itu dulu worship leader. Jadi luar biasa apa yang Tuhan kerjakan. Dan Bapak Ibu perlu tahu, Bu Maria ini sudah jadi praktisi hebat di teknologi, ya di AI. Tahu nggak Bapak Ibu, Bu Maria ini juga S1 dan S2 teologi, ya. Lulusan STTL Siada. Haleluya. Ya, jadi kita mau sama-sama dengarkan kesaksian dari Bu Maria. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah? Terima kasih. Saya nyanyikan lagu sederhana aja ya, Selidiki Aku. Selidiki Aku. Ya. I'm gonna sing a song yang aku juga minta sama Tuhan untuk menyelidiki aku ya. I am very much in agreement with Pak Obaja. I want to have a balanced life. Anytime I go back to God, I'm gonna see Jesus. So it doesn't matter what I do, I'm His. I'm His, I belong to Him. So this song, I ask God
not to check on me. That my motivation is for Him. Apa yang saya bagikan di sini adalah untuk memuliakan Dia. Amin. Amin. Telah ku, I think it's too high. Can you lower it down? Yeah, that's it. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Siapa diberkati, siapa diberkati. Beri tepuk tangan sekali lagi yang sangat meriah, saudara. Seperti yang tadi dikatakan, kita anggap satu hal, ada teknologi yang luar biasa. Itu jadi alat yang bisa membantu, saudara. Gunakan alat itu, saudara, sehingga bisa membantu. Baik untuk kehidupan kita, untuk apapun, saudara. Dalam kehidupan maupun dalam pelayanan, saudara. Saya percaya kalau kita gunakan dengan benar, dengan baik, akan mendatangkan anugerah yang luar biasa. Ya, yang terakhir saya lihat tadi tentang Cina, saudara lihat itu cepat sekali menguasai dunia luar biasa. Karena saya lihat kita juga dengar tiba-tiba keluar ya tentang AI yang baru beberapa muncul dari sana. Saudara, itu pasti salah satu yang membantu saja. Ya, saya bangkit berdiri, kita akan doa minta Tuhan yang terus mengurapi kita, memberikan hikmat pada kita, sehingga kita bisa pakai dengan baik, saudara, mendatangkan anugerah dalam kehidupan maupun dalam pelayan kita. Mari kita doa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan dengan segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Pertemuan ini sungguh membukakan kita banyak hal. Saya percaya tidak kebetulan Tuhan yang sudah kirim untuk Ibu Maria untuk menjelaskannya, sehingga kami mengerti lebih jelas, lebih baik, sehingga kami bisa menanggapi lebih bijaksana Tuhan, sehingga sungguh-sungguh AI akan berguna bagi hidup kami, bagi pekerjaan Tuhan, bagi gerejamu Tuhan, untuk selamatkan lebih banyak jiwa lagi bisa diselamatkan. Hamba-Mu doakan Tuhan, berikan hikmat ini pada setiap kami semuanya,
singkapkan Tuhan pewayuan, singkapkan pembukaan ilahi tentang AI ini, supaya kami bisa mengerti lebih jelas dalam tuntunanmu Roh Kudus, karena Engkau segala-galanya. Dan sungguh-sungguh Tuhan, Engkau juga yang akan terus menolong, menyertai setiap kami bisa belajar dengan baik, menggunakannya dengan baik, dan mendatangkan hal yang luar biasa dalam hidup kami untuk memajukan semuanya. Tuhan, kami juga doakan Bu Maria yang sudah Tuhan pakai untuk menjelaskan, pakai lebih lagi Tuhan. Kami sudah dengar kesaksiannya, hanya sungguh-sungguh menunjang hidupnya, menunjang tugas pekerjaannya, dan terus Tuhan bawa lebih, bahkan jadi berkat bagi gereja Tuhan, jadi berkat bagi orang-orang percaya. Sekali lagi kami mengucap syukur dengan pertemuan ini, dan kami serahkan semuanya dalam tuntunan-Mu Roh Kudus. Engkau yang berkarya dan Engkau yang pakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doakan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bu Maria atas pelayanannya. Tuhan berkati.